Belum juga proses kebangkitan selesai, dia sudah dicap sebagai produk gagal. Jiang Yan sebenarnya kembali ke masa 2,5 tahun sebelum kota Nanring hancur, tapi bukannya jadi genius legendaris, dia malah mendapat 2 kelas peringkat F yang tidak berguna. Satu arena langsung menertawakannya, tapi mereka salah besar. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Yan punya kemampuan dewa bernama modifikasi. Cukup satu kata, dia bisa mengubah sampah jadi harta karun, keahlian lemah jadi mukjizat, dan senjata rusak jadi pusaka dewa. Dulu kekuatan ini menghancurkan hidupnya, kali ini, dia akan menyembunyikannya rapat-rapat. Saat semua orang sibuk mengejek murid peringkat F terlemah ini, dia akan diam-diam tumbuh menjadi monster yang mustahil dikalahkan genius manapun. Semua berawal di kota Nanrin, tempat celah iblis raksasa menandai hari kebangkitan para murid. Di dalam bus, karakter utama kita tampak tenang sementara para gadis di sekitarnya lumayan heboh. Tiba-tiba, wajah pemuda itu berubah drastis, karena terkejut seolah baru saja tersentak bangun dari mimpi buruk yang panjang. Di tengah keramaian angkutan umum itu, dia akhirnya sadar kalau dirinya benar-benar telah kembali ke masa lalu. Jiang Yan ingat hari ini adalah hari kelulusannya, saat seluruh kelas pergi untuk membangkitkan kelas mereka. Dari sini dia paham bahwa sekarang adalah 2,5 tahun sebelum kehancuran total kota Nandain. 12 tahun lalu, sarang iblis tiba-tiba muncul entah dari mana di dunia manusia, membawa kekacauan dan kehancuran. Begitu manusia mencoba melawan, mereka baru sadar kalau senjata api dan nuklir sama sekali tidak berguna. Namun, saat mendekati sarang tersebut, orang-orang justru mulai membangkitkan kelas dan kemampuan bertarung mereka. Setelah 5 tahun pertempuran sengit, para pemilik kekuatan akhirnya berhasil menguasai pintu masuk. Alhasil, struktur masyarakat manusia berubah total demi beradaptasi dengan kenyataan baru yang keras ini. Kini setiap murid berusia 18 tahun harus pergi ke sarang iblis untuk kebangkitan kelas. Kelas tersendiri dibagi menjadi tipe pertarung, pendukung, dan pembuat, tapi tipe pembuat selalu dianggap yang paling ampas. Sang protagonis ingat betul kalau di kehidupan sebelumnya, dia membangkitkan kelas pembuat peringkat F. Bedanya, kemampuan bawaannya adalah bakat tingkat dewa bernama modifikasi, yang mampu menyulap barang rongsokan menjadi harta berharga. Dulu dia sempat memamerkan kekuatan ini, dan langsung dipanggil oleh para pemimpin paling berkuasa. Pemuda itu membantu mereka memodifikasi nama kemampuan serta peralatan, lalu mengubah segalanya menjadi pusaka legendaris tingkat dewa. Sialnya, kemampuan sedahsyat itu membuat mereka ketakutan, lalu mengurungnya demi bisa mengendalikannya. Di malam yang sama, monster sihir berbentuk naga level 96 tiba-tiba muncul di kota Nanning. Saat nyawanya di ujung tanduk, dia memakai kekuatannya untuk memodifikasi kata kebangkitan kembali, hingga akhirnya terlahir kembali ke masa kini. Bus mulai mendekati stasiun, dan sebuah suara menyuruh semua murid bersiap. Sekarang, setelah diberi kesempatan kedua, si pemuda sadar dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi, dia berjanji di kehidupan baru ini, kalian harus catat ini, dia tidak akan pernah membocorkan kekuatannya lagi. Kendaraan itu kini melewati zona terinfeksi, tempat yang sepenuhnya dikuasai energi sihir. Merahasiakan kekuatan ini juga menjadi satu-satunya cara untuk melindungi keluarga, teman-teman, sekaligus seluruh kota dari kehancuran. Bagi dirinya sendiri, dia hanya akan diam-diam melatih keahliannya agar lebih kuat demi menyelamatkan semua orang. Mereka akhirnya sampai di tujuan, yaitu markas besar asosiasi pemburu di kota Nanrong. Para murid turun dari bus, dan beberapa dari mereka ketakutan setengah mati kalau sampai mendapat kelas pembuat yang tidak berguna. Sementara itu, bocah bernama Yenting langsung jadi pusat perhatian, karena dijagokan mendapat kelas petarung. Namun Yang Hongwei, teman sekelas Jiang Yan, menyahut bahwa itu tidak menjamin apa-apa, karena seorang genius pun bisa saja mendapat kelas yang ampas. Setelah itu, sang guru mendekati protagonis kita dan memintanya maju duluan untuk memberi contoh yang baik. Saat rombongan menaiki tangga, seorang petugas menjelaskan bahwa dia hanya perlu meletakkan tangannya di atas bola kristal. Sesaat kemudian, petugas mengumumkan agar Jiang Yan dari sekolah nomor 1 Nandong segera maju untuk proses kebangkitan. Sang protagonis pun melangkah dengan sangat tenang menuju bagian tengah arena kebangkitan agung. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dan merasa dirinya jauh lebih unggul karena telah mengetahui masa depan sejak lama. Dua murid perempuan berbisik bahwa Jiang Yan punya kekuatan sihir bawaan dan pasti akan sangat kuat.
jika mendapat kelas petarung. Namun sang guru tampak cemas dan sangat berharap muridnya tidak berakhir dengan kelas pembuat yang tidak berguna. Di sisi lain, Yang Hongwei dan temannya malah mengejek, berkata anak miskin dari daerah kumuh pasti mendapat kelas yang buruk. Pemuda itu berdiri tegak di depan bola kristal raksasa yang memancarkan pendaran energi ungu yang sangat kuat. Tanpa ragu sedikit pun, dia menempelkan tangannya pada bola kristal yang langsung bersinar sangat terang. Detik berikutnya, pilar raksasa dari energi emas melesat tinggi ke langit, menyelimuti seluruh tubuh pemuda itu. Di udara, kata Tinker muncul di layar hologram, mengungkap kelas pertamanya. Profilnya menunjukkan namanya, dan tertulis jelas bahwa kelas yang dibangkitkan adalah Tinker, yaitu tipe pembuat dengan peringkat F. Semua orang langsung heboh, dan sang guru tidak percaya murid berprestasi sepertinya malah mendapat peringkat F. Sementara itu, dua perundung tadi langsung tertawa terbahak-bahak dan mengejek kelas pembuatnya yang sangat lemah. Yang Hongwei girang setengah mati karena setelah 3 tahun lamanya, dia akhirnya bisa melampaui rivalnya itu. Petugas mencoba menghibur dengan berkata bahwa kelas Tinker tidak seburuk itu karena dia masih bisa mencari uang lewat jasa perbaikan. Namun tiba-tiba saja, energi biru yang baru muncul di sekitar sang protagonis saat dia memegang bola cahaya. Petugas terbelalak heran, lalu berteriak histeris bahwa bola kristal masih bereaksi, menandakan adanya kelas ganda. Sang guru terkejut, karena pemilik kelas ganda sangatlah langka dan siapapun yang memilikinya otomatis menjadi genius legendaris. Bersamaan dengan itu, gelombang kekuatan baru yang jauh lebih kuat mulai berputar di sekeliling pemuda itu. Yang mengejutkan semua orang, kata Farmer muncul di udara dan mengungkap kelas keduanya. Profilnya langsung diperbarui, menunjukkan dia memiliki kelas Tinker dan Farmer yang sama-sama peringkat F. Di semua penonton melongo heran, karena kebangkitan ganda yang langka ini malah menghasilkan dua kelas peringkat F ampas yang tidak berguna. Para perundung tidak bisa berhenti tertawa dan mengejeknya sebagai genius yang punya dua kelas F sekaligus. Sang guru sangat menyayangkan nasib buruk bocah itu, mengira sang calon bintang telah berubah menjadi kekecewaan besar. Sementara itu, Jiang Yan melangkah turun dari podium tanpa memedulikan sedikitpun beraksi ejekan orang-orang di sekitarnya. Dia bertanya-tanya, apakah dirinya memang sesial itu? Tapi senyum tipisnya menunjukkan hal sebaliknya, dan kalian tahu kan, meski kelasnya dianggap ampas, dia justru punya bakat luar biasa yang siap mengguncang seluruh dunia. Bakat bawaannya adalah modifikasi yang mampu mengubah satu kata dalam nama barang ataupun keahlian. Dia langsung mempraktikkan bagaimana kemampuan kelas petani bernama percepat pertumbuhan bisa diubah sepenuhnya berkat perubahan itu. Teknik barunya yang bernama hidupkan kembali sanggup menyembuhkan luka dan membangkitkan target. Pemuda itu tersenyum penuh percaya diri, tahu betul jika dia memakai kemampuan ini dengan bijak, itu akan menjadi senjata terkuatnya. Sambil menatap papan peringkat murid baru, dia berjanji akan segera merebut posisi pertama di kedua daftar. Dengan tatapan mata yang tajam, dia bersumpah akan membuat semua orang merasakan kengerian didominasi oleh pemilik kelas peringkat F ampas. Lagi pula, hadiah sumber daya yang akan dia terima sebagai juara pertama pastinya sangat melimpah dan membantunya jadi yang terkuat. Kisah berlanjut ke pangkalan pelatihan pemula, tempat khusus bagi para pemilik kekuatan baru untuk menaikkan level. Selain aman, di sinilah para pemula bisa meraup poin pengalaman maksimal untuk berevolusi. Memecahkan rekor latihan akan memberinya poin bonus untuk turnamen provinsi, sekaligus meningkatkan peluangnya masuk ke universitas impian. Karena itulah, rencana utamanya bukan sekadar menyelesaikan pelatihan biasa, melainkan memecahkan rekor demi mengamankan posisinya dengan mutlak. Di pintu masuk, seorang petugas membaca profil Jiang Yan dan mengomentari dua kelas pembuat peringkat F miliknya. Pria itu kemudian bertanya apakah dia yakin ingin menantang ruang bawah tanah sendirian, karena tingkat kesulitannya lumayan tinggi bagi pemilik kelas F. Menurutnya, akan jauh lebih baik jika dia bergabung dengan teman sekelasnya untuk meningkatkan peluang sukses. Namun, sang protagonis dengan yakin menjawab bahwa dia sangat siap dan meminta peralatan pemulanya segera diserahkan. Para petugas pun berbisik-bisik di belakang, mengira anak laki-laki ini hanya kesulitan menerima kenyataan barunya yang pahit. Akhirnya, salah satu dari mereka menyerahkan peralatan pemula yang terdiri dari sebilah pedang biasa dan sepasang sepatu biutik kulit. Meski menerima bonus itu,
Dia merasa dirinya masih tetap diremehkan gara-gara kelas ampasnya. Sebelum melangkah masuk, sang petugas bahkan memperingatkan jika dia tidak sanggup menghadapi monster kelinci, dia bisa meminta bantuan dari para ksatria. Dia cuma berterima kasih atas peringatan itu, lalu berbalik masuk ke dalam dungeon dengan pedang di punggungnya. Begitu gerbang tertutup, dia berpikir kalau sebentar lagi semua orang bakal dibuat melongo melihat aksi gila yang akan dilakukannya. Begitu berada di dalam dungeon, si karakter utama langsung mengaktifkan kemampuan bawaannya, modifikasi untuk meningkatkan itemnya. Pedang besinya langsung berubah jadi baja, dan sepatu kulitnya berevolusi menjadi sepatu bot angin berstatus tinggi. Sambil menggenggam pedang barunya, dia berpikir untuk mengubahnya menjadi pedang suci atau sihir. Namun, karena ada kamera pengawas internal, dia merasa jauh lebih baik untuk tidak terlalu menarik perhatian banyak orang dulu. Lagi pula, dia sudah merasakan akibat buruk karena membocorkan bakatnya di kehidupan masa lalu dan tidak ingin mengulangi kebodohan itu lagi. Biarpun item tingkat 1 dimodifikasi, kekuatannya tidak akan terlalu dahsyat, tapi sekarang ini sudah cukup. Tempat latihan ini dibagi menjadi 3 area, yaitu area dasar, area tingkat lanjut, dan terakhir adalah area bos akhir. Nah, buat memecahkan rekor dan dapat poin tambahan, kalian tahu kan kalau dia harus menembus wilayah bos kuat yang sangat ditakuti. Di sini, dia wajib mengalahkan kelinci domba yang kekuatannya jauh di atas monster biasa. Di hadapannya muncul beberapa kelinci tingkat 1 dengan pelindung kristal yang sangat keras di kepala mereka. Tujuan utamanya adalah mencapai tingkat 5. Jadi dia harus membantai setidaknya 100 monster sihir ini. Tiba-tiba, salah satu kelinci memekikkan teriakan perang dan yang lainnya langsung bersiap menyerang. Detik berikutnya, sekawanan besar kelinci langsung menyerbu ke arahnya, sangat siap untuk merobohkan pemuda itu tanpa ampun. Si karakter utama sangat paham kalau dia harus mencapai tingkat 5 dulu agar bisa lanjut ke tahap besar berikutnya. Pangkalan serigala Sikwan memang neraka bagi pemula, tapi tempat itu sempurna baginya untuk menaikkan level. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menerjang maju dengan pedangnya, menebas setiap kelinci yang terlihat. Dia yakin dengan membersihkan dungeon ini, dia bahkan bisa langsung melesat ke tingkat 10 lagi pula. Setelah tingkat 10, dia bakal mendapatkan kemampuan peringkat dewa yang legendaris. Berbekal kekuatan baru ini, dia bakal bisa menciptakan binatang ajaib dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sambil terus bertarung, dia teringat pada Yang Hongwei, rivalnya di masa lalu, yang pasti sekarang sudah bangkit. Kembali ke arena, sang petugas memanggil nama Yang Hongwei untuk proses kebangkitan kelasnya. Si perundung ini tampak gugup, tapi dia hanya menginginkan kelas yang lebih hebat dari rivalnya, agar bisa pamer sesuka hati. Begitu dia meletakkan tangannya di atas bola kristal, ledakan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat dari milik Jiang Yan pun terjadi di udara. Kata berserker muncul dalam kobaran api, mengungkap kelas kebangkitannya yang sangat kuat. Profilnya menunjukkan bahwa itu adalah kelas tempur peringkat A, yang langsung membuat si perundung itu kegirangan setengah mati. Murid-murid lain pun syok, karena dia selalu jadi nomor 2 selama 3 tahun, dan sekarang berhasil membalikkan keadaan. Dengan senyuman sombong, dia memperingatkan bahwa mulai sekarang tidak ada lagi yang boleh memanggilnya nomor 2, karena di kelas 1 tahun terakhir ini, kini hanya ada posisi pertama, dan tempat itu sudah pasti menjadi miliknya. Namanya adalah Yang Hongwei, dan dia dengan bangga menobatkan dirinya sebagai satu-satunya nomor 1 baru di kelas untuk semua orang. Teman-teman penjilatnya langsung buru-buru mengucapkan selamat dan mengejek kalau Jiang Yan tidak akan punya peluang untuk menandinginya. Si jenius baru ini kemudian mencari keberadaan si pecundang peringkat F yang seharusnya ada di sana untuk menyaksikan kejayaannya. Di salah satu pengikutnya berkata dia melihatnya pergi ke pangkalan pelatihan pemula sendirian. Jadi, si perundung itu memutuskan pergi ke sana bersama teman-temannya dengan kedok ingin membantu melewati dungeon. Tapi semua orang tahu dia cuma ingin melihat Jiang Yan mempermalukan diri sendiri dan memanfaatkan situasi. Sang guru teringat betapa kerasnya perjuangan bocah itu yang sering belajar sampai larut malam di ruang kelas. Sementara itu di dalam dungeon, sang pemuda memasuki area hutan dan bertanya-tanya di mana semua monster bersembunyi. Guru itu juga mengingat penampilan si bocah di ruang pelatihan sihir saat menghadapi tantangan sengit di tingkat tertinggi. Kembali ke arena. Seorang pemuda misterius bergumam bahwa kelas peringkat F tidak akan bisa membatasi rival lamanya itu.
Dia adalah Wang Haofan, juara kedua sekolah dalam bidang seni dan sastra yang hanya kalah dari si karakter utama kita. Dia menegaskan tidak ada orang yang lebih tahu darinya seberapa keras perjuangan pemuda itu untuk menjadi yang terbaik. Mengingat hal itu, dia pun teringat masa-masa ujian akhir murid baru saat mereka berdua bertarung sengit di dalam gimnasium. Hari itu, si karakter utama benar-benar menaklukkannya dengan tekad baja dan mengalahkannya secara adil, sadar kalau sekarang Yang Hongwei berniat membuat masalah. Dia memutuskan untuk pergi melihat situasi demi melindungi rivalnya sendiri. Baginya, sang rival hanya boleh dikalahkan oleh dirinya sendiri, dan siapapun yang berani menyentuh bocah itu harus berhadapan dengannya. Sementara di Dungan, Jiang Yan tampak kelelahan karena memancing dan melawan 100 monster sekaligus sangatlah berat. Dia duduk santai di atas tumpukan kelinci yang kalah, dan sekarang hanya tersisa sang raja untuk mencapai tingkat 5. Tiba-tiba, Raja Kelinci Domba tingkat 5 yang perkasa muncul lengkap dengan pelindung kristal alamannya. Sialnya, pemuda itu mengalami luka dalam dan masih berada di tingkat 4 dengan 94% pengalaman. Kelinci raksasa itu langsung bersiap menyerang sekuat tenaga untuk menghabisi sang petualang untuk selamanya. Lewat lompatan yang sangat kuat, makhluk itu menerjang si karakter utama dengan kepala kristalnya yang membara. Sang pemuda tahu kalau dia nekat melawannya secara langsung, dia pasti akan kalah dalam pertarungan yang tidak seimbang ini. Namun dia sudah menyusun rencana matang sambil mengawasi sang Raja Kelinci mengaktifkan kemampuan serudukan api bawahannya. Tepat seperti dugaannya, pemuda itu langsung mengaktifkan kemampuan modifikasi untuk membalikkan keadaan demi keuntungannya sendiri. Dia mengubah kemampuan serudukan api menjadi ledakan kepala api, sebuah teknik bunuh diri. Berkat perubahan ekstrem itu, kepala sang Raja Kelinci mulai bercahaya sangat terang dan siap meledak kapan saja. Tiba-tiba, ledakan raksasa terjadi dan meratakan sekelilingnya dalam kilatan cahaya dahsyat. Naik ke tingkat 5, si karakter utama tersenyum tipis karena teknik peledakan diri ini ternyata sangat berguna. Di luar, layar raksasa mengumumkan bahwa Jiang Yan berhasil memecahkan rekor dengan waktu 26 menit 9 detik. Teman-teman yang langsung shock karena rekor sebelumnya 1 jam 17 menit lebih lambat. Si perundung tidak mempercayainya, dan berbekal status kelas ganda F miliknya, dia berteriak lantang ke semua orang menuduh Jiang Yan curang. Dia berpikir kalau menyelesaikan Dungan dengan cara curang bakal menghancurkan reputasi rival lamanya itu selamanya. Aduh, si perundung satu ini memang bebal banget. Yang Hongwei pun memutuskan untuk membongkar kedok si karakter utama sendiri. Sementara itu di dalam Dungan, sang pemuda menggunakan kemampuan pemulihannya untuk menyembuhkan semua lukanya. Dia tahu kalau bos di babak berikutnya adalah serigala raksasa yang jauh lebih kuat dari kelinci sebelumnya. Sambil memanggul pedang di bahunya, dia bertekad bahwa di kehidupan kali ini, dia akan dengan senang hati menagih bunga utang dari monster sialan tersebut. Dia pun tiba di pangkalan serigala siklon, tempat yang dikenal luas sebagai wilayah neraka bagi para pemula. Di sana, serigala biasa berkisar dari tingkat 6 sampai 9. Sedangkan rajanya berada di tingkat 10. Kalau pemula biasa nekat memilih pangkalan ini, mereka pasti bakal babak belur, karena kekuatan serigala siklon di sini cukup tinggi, tapi di saat bersamaan, hadiah yang ditawarkan tempat ini juga sangat luar biasa melimpah. Siapapun yang sanggup bertahan di pangkalan ini, bisa mendulang banyak poin, dan jika sukses mengalahkan Raja Serigala, mereka bisa langsung melompat ke tingkat 10. Padahal biasanya, murid baru butuh waktu 10 hari penuh untuk mencapainya. Namun, menyapu bersih pangkalan sekaligus tidak hanya membawamu ke tingkat 10, tetapi juga membangkitkan kemampuan bawaan kedua milikmu. Selain itu, kalian juga mendapat izin berburu sendirian di alam liar untuk menjadi lebih kuat. Itulah alasan sang petugas bertanya apakah dia yakin. Sebab biasanya hanya kelompok berisi 6 orang tingkat 8 atau 9 yang berani ke sini. Dia teringat ada seorang jenius kelas peringkat K yang mencoba menantang tempat ini dan berakhir luka parah hingga melewatkan ujian akademik. Makanya, dia meragukan apakah pecundang kelas ganda F seperti si karakter utama sengaja mencari mati di sini. Jiang Yan menghargai kekhawatiran petugas itu, namun menegaskan bahwa dia sudah memantapkan hatinya dan tidak akan mengubah keputusannya terkait Dungan ini. Petugas itu kesal dan berdalih tidak peduli. Jadi jika bocah itu mau menanggung akibatnya, dia tidak akan melarangnya masuk. Meski diremehkan, sang pemuda tidak akan menghentikan langkahnya hanya
karena gonggongan anjing liar di pinggir jalan. Begitu menapakkan kaki di arena, sekawanan serigala Siklot langsung muncul sambil melolong siap menerkam. Tanpa rasa takut sedikit pun, si karakter utama berlari kencang menerobos kawanan monster itu untuk memulai pertempuran agung mereka. Sambil menggenggam pedangnya yang bersinar, dia membatin bahwa sudah lama sekali dia tidak menguji kembali kekuatan dari teman-teman lama di depannya ini. Dari atas, sang pengawas memperhatikan dan menyebut bocah itu sebagai orang bodoh tingkat tinggi yang langka di dunia. Dia pikir pemuda ini terlalu percaya diri dan sangat gegabah karena langsung menerobos kawanan serigala secara buta. Dengan gerakan kilat, si pemuda mulai membantai para serigala, mengumpulkan 10 poin pengalaman dari setiap monster yang tumbang. Si pengawas sampai syok melihat betapa mudahnya hal itu dilakukan tanpa menggunakan keahlian kelasnya sama sekali. Sampai keringat dingin, dia mulai ragu apa bocah dengan 2 kelas F itu sebenarnya seorang jenius luar biasa. Beberapa saat kemudian, medan perang sudah dipenuhi bangkai monster dan Jiang Yan santai bersandar di atas tumpukannya. Melihat pemandangan itu, si pengawas cuma bisa melongo dan akhirnya sadar kalau anak ini adalah jenius yang sesungguhnya. Merasa malu, dia tahu tidak boleh lama-lama di sana, karena jika ketahuan, dia pasti akan dipermalukan di depan umum. Sengit sekali, karakter utama di level 9 terpaksa mengaktifkan kemampuan kebangkitan demi memulihkan kondisinya. Teknik ini langsung memulihkan dan menyembuhkan semua lukanya, meski harus mengorbankan 100 poin sihir. Dia menyadari kalau serigala-serigala ini jauh lebih kuat dibanding kelinci kemarin, baik dari segi kecepatan, kekuatan, maupun kecerdasan. Walau sudah bangkit, rasa sakit sisa hantaman tadi masih terasa di sekujur tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Demi mengubah takdir hidupnya di dunia baru ini, rasa sakit sepele seperti ini sama sekali bukan masalah besar baginya. Nah, bersiaplah, bos besarnya akhirnya muncul dari kejauhan. Raja serigala raksasa memperlihatkan taringnya dengan mata menyala merah, bersiap melakukan pertarungan klimaks yang akan menentukan nasib dunia ini. Raja serigala badai level 10 ini menggunakan kekuatan angin untuk melesat cepat dan menerjang dengan daya hancur luar biasa. Monster ini memiliki 2 kemampuan bertarung yang mematikan, yaitu kecepatan angin dan cakar bilah angin. Kedua jurus itu lumayan kuat tapi tidak punya banyak celah untuk dimodifikasi menurut sang karakter utama. Memaksa memodifikasinya justru bisa memicunya rusak, membuat dia harus memutar otak mencari jalan keluar lain yang aman. Saat monster itu menyerang dengan kekuatan penuh, pemuda kita memutuskan untuk menyelesaikan duel ini dengan cara paling jantan dan langsung tanpa basa-basi. Dia langsung merobek bajunya, memamerkan tubuhnya yang kekar demi menyambut bentrokan terakhir melawan bos Dunyan. Selain diberkahi kemampuan tingkat dewa, karakter utama kita ini memang nomor 1 dalam urusan otak maupun otot. Bermodalkan kekuatan penuhnya, dia langsung menerjang bertarung jarak dekat melawan sang Raja Serigala di luar Dunyan. Yang Hongwei bersama kawannya tampak kelelahan hanya karena menghadapi kelinci sepel. Tiba-tiba seorang petugas datang dan memarahi mereka karena nekat masuk ke area tingkat lanjut tanpa izin resmi. Si perundung itu langsung murka sekaligus heran bagaimana bisa Jiang Yan menyelesaikan Dunyan secepat itu. Yakin kalau rivalnya telah berbuat curang, dia berteriak menyuruh teman-temannya segera mengejar sang karakter utama. Namun di layar besar, sebuah pengumuman baru muncul menyatakan kalau Jiang Yan sukses menumbangkan Raja Serigala dan memecahkan rekor tercepat. Yang Hongwei benar-benar syok karena rekor sebelumnya adalah 1 jam 29 menit dan sekarang dipangkas hingga setengahnya. Dia langsung berlutut lemas sambil menatap layar, masih tidak mempercayai kenyataan pahit itu. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah tidak akan memberi ampun karena sang rival berani curang secara terang-terangan. Dia pun mengajak kawan-kawannya pergi ke markas Serigala Badai untuk menghancurkan reputasi bocah tersebut. Di dalam arena, Raja Serigala yang malang sudah terkapar tidak berdaya akibat tebasan pedang sang karakter utama. Jiang Yan akhirnya berhasil menyentuh level 10 dan sekarang bisa membangkitkan bakat bawaan keduanya yang sudah dinanti-nanti. Dia memperoleh 2 keahlian baru, yaitu ketahanan fisik dan teknik lamanya, okulasi tanaman. Halaman profilnya langsung diperbarui dengan kemampuan-kemampuan baru tersebut, menandakan dia berhasil mendapatkan apa yang selama ini diinginkannya. Sambil tersenyum puas, pemuda itu kembali mengaktifkan kemampuan modifikasinya untuk melancarkan rencana besarnya. Kedua keahlian barunya kini terpampang jelas di layar modifikasi.
siap untuk segera ditingkatkan ke level berikutnya. Modifikasi selesai, dia mengubah okulasi tanaman menjadi okulasi universal, sebuah teknik tingkat dewa untuk menciptakan binatang sihir kontrak. Lewat kemampuan ini, dia bisa menggabungkan dua spesies berbeda untuk melahirkan bentuk biologis baru yang lebih unggul. Saat kemampuan ini mencapai level 10, peluang keberhasilan menciptakan monster superior akan menjadi 100%. Binatang sihir yang kuat nantinya bisa mendapatkan kemampuan rasial yang lebih hebat lagi untuk berevolusi. Bahkan dengan menggabungkan dua monster kelas A saja, dia bisa menciptakan monster kelas S dengan kekuatan tanpa tanding. Menggunakan gulungan penjinak, dia bisa mengikat kontrak dengan monster itu untuk dijadikan hewan peliharaan tempur paling setia di dalam benaknya. Dia teringat kembali pada orang-orang kuat yang menjajahnya di kehidupan lampau demi memanfaatkan kemampuannya. Kembali ke masa kini, meski tubuhnya penuh memar akibat pertarungan panjang tadi, tatapan matanya tetap terlihat sangat mantap. Sambil memanggul pedang di pundak, dia menatap jajaran serigala yang tewas lalu bergumam kalau hasil buruannya sangat memuaskan dan sudah waktunya pulang. Tiba-tiba, sebuah kristal sihir super mahal jatuh dari tubuh Raja Serigala sebagai hadiah langka yang sangat berharga. Namun, dia sadar kalau seluruh barang di dalam area pelatihan adalah milik asosiasi, jadi dia tidak boleh mengambilnya. Baru setelah mencapai level 10 inilah, dia bisa bebas berpetualang ke alam liar, tempat semua barang temuan akan murni menjadi miliknya di saat bersamaan. Rasa nyeri tiba-tiba menusuk tubuhnya, membuatnya sadar kalau lukanya ternyata jauh lebih parah dari perkiraan. Lukanya tidak fatal, jadi kebangkitan tidak bisa dipakai. Sedangkan pergi ke rumah sakit tentu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena tidak punya uang, jalan terbaik adalah sengaja membuat dirinya pingsan memakai pedang, lalu membangkitkan dirinya sendiri. Sayangnya, para ksatria asosiasi berada di sekitar tempat itu dan bertindak konyol di depan mereka hanya akan memancing kecurigaan. Akhirnya, dia memutuskan mencari tempat sampai untuk menggunakan jurus kebangkitannya. Secara diam-diam, pemuda itu segera berjalan menuju pintu keluar arena pelatihan demi mencari tempat perlindungan yang lebih aman, tapi di luar dugaan, segerombolan murid sudah menunggu di depan markas besar. Dia heran kenapa ada begitu banyak orang berkumpul di sana dan apa yang sebenarnya mereka nantikan dengan sangat cemas. Di tengah keramaian, mendadak seseorang menunjuk ke arahnya dan meneriakinya sebagai murid baru yang sukses memecahkan semua rekor. Mendengar itu, barulah dia mengerti kalau mereka adalah murid-murid senior yang penasaran dengan aksi hebatnya di dalam dunia tadi. Sadar semua mata sedang tertuju padanya, pemuda itu tahu dia tidak mungkin memulihkan diri di tempat seramai ini. Celakanya, lukanya kian parah hingga darahnya menembus pakaian, hal yang pasti akan langsung disadari oleh semua orang di sekitarnya. Dia harus pergi, menghindar, agar bisa menyembuhkan lukanya tanpa gangguan siapapun. Tapi tunggu, tiba-tiba sebuah cahaya emas yang sangat terang berpendar di tengah alun-alun kota, langsung merebut perhatian semua orang. Rupanya ada seorang pemuda yang baru saja membangkitkan kelas malaikat suci dengan sayap raksasa yang menerangi seluruh area sekitar. Para murid langsung dibuat gempar karena ini merupakan kelas pendukung tingkat S yang paling langka di dunia. Tak berselang lama, giliran seorang gadis bernama Yao Xingyu dari keluarga Yao yang membangkitkan kekuatan luar biasa. Kerumunan semakin histeris mengingat keluarga Yao merupakan salah satu klan paling terpandang dan terkuat di wilayah tersebut. Pancaran cahaya penyembuh milik gadis itu tak sengaja mengenai sang karakter utama, langsung menutup seluruh luka di tubuhnya. Seketika, gadis berambut ungu itu tampak sangat mencolok di tengah keramaian berkat aura kanggunan dan kekuatannya yang tenang. Dia pun menghampirinya untuk berterima kasih atas sihir penyembuh tadi, menjelaskan kalau lukanya kini sudah membaik sepenuhnya. Sebagai bentuk balas budi, dia menawarkan jasa memperbaiki perlengkapannya, sekaligus mengajak gadis itu untuk bekerja sama di masa mendatang. Gadis itu tersenyum manis lalu menerima tawarannya, sembari berkata dia akan mengandalkan pemuda itu saat butuh reparasi nanti. Sayangnya, momen tenang ini seketika buyar begitu Yang Hongwei beserta kawan-kawannya datang memotong jalan sambil meneriakinya sebagai penipu ulung yang curang. Tanpa malu, Yang Hongwei berteriak memperingatkan kerumunan agar jangan sampai tertipu oleh sang karakter utama sama sekali. Dia menuduh pemuda itu telah memakai cara curang demi merebut rekor baru, mengingat dia cuma memiliki 2 kelas F tak berguna. Murid lain ikut terkejut, karena kelas pembuat barang peringkat F sama sekali tidak punya daya tempur.
Si perundung berkoar kalau hal itu sangat mustahil, kecuali jika dia menggunakan peralatan tempur tingkat tinggi yang sangat mahal. Sambil tersenyum mengejek, dia menyindir apakah rivalnya sengaja memakai cara kotor karena takut kalah saing dengannya. Beruntun, salah satu murid di tengah kerumunan langsung mengingatkan semua orang kalau pemuda itu memang dikenal sebagai siswa yang sangat miskin. Mendengar itu, si rival malah menuduhnya telah memalsukan data demi mendapatkan bantuan dana sekolah secara ilegal. Seketika kerumunan mulai berbisik-bisik sinis penuh rasa jijik, menyangka kalau bocah ini memang benar-benar mencurangi program bantuan dari sekolah tersebut. Menanggapi tuduhan sepihak itu, sang karakter utama balik bertanya, apakah rivalnya ingin dia membuktikan kebenaran di depan semua orang? Si perundung langsung menyetujuinya dan menantangnya duel tanpa menggunakan peralatan tempur apapun untuk membuktikan kemurnian kekuatannya. Gadis berambut ungu itu mencoba menahan dan memperingatkannya agar jangan sampai termakan jebakan licik tersebut karena dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Pemuda itu tersenyum berterima kasih atas kepeduliannya, tapi tampaknya dia sudah memantapkan tekad bulat untuk menerima tantangan tersebut. Sambil memegang erat pedangnya, Jiang Yan berbalik dan langsung menerima tantangan dari rival lamanya itu tanpa ragu-ragu. Dia harus bereskan ini sekarang biar si perundung tidak mengganggu rencananya untuk jadi kuat. Tapi si rival malah tertawa meremehkan, merasa konyol ditantang anak lemah, karena dia adalah prajurit tangguh ranking E. Aura merah menyelimuti tubuhnya saat dia mengaktifkan mode berserker dan bersumpah akan mencabik-cabik topeng si karakter utama. Mereka berdua kini berhadapan di tengah alun-alun kota, siap bertarung habis-habisan. Jiang Yan tetap tenang dan menyindir aura itu lumayan keren, tapi semoga saja bisa bertahan lama. Dia tahu betul kalau si rival ingin melumatnya menggunakan perbedaan kekuatan kelas mereka yang sangat jauh. Namun baginya, kelas lawan itu cuma hal sepele. Dia pun bersiap memperingatkan bahwa orang kuat akan tetap kuat tanpa butuh kelas tingkat tinggi. Tanpa buang waktu, si perundung menerjang maju, membawa aura merahnya sekuat tenaga. Dari jauh, seorang gadis menonton dan merasa duel ini sangat tidak adil karena kelas petarung ranking E melawan kelas pembuat barang. Dia harus menang. Jiang Yan ingat bahwa dia sudah memperbaiki semua peralatannya sebelum pergi. Makanya dia santai saja bahkan tanpa alas kaki untuk membuktikan dia tidak memakai item apapun. Rivalnya berteriak sombong lalu melayangkan tinju maut. Tapi Jiang Yan malah menghindar dengan sangat mudah. Si perundung tidak percaya dan makin murka karena serangannya meleset total. Dia langsung menghujani Jiang Yan dengan pukulan bertubi-tubi karena tidak rela bocah itu bisa menghindari semuanya. Dengan gerakan lincah, Jiang Yan mengelak santai seolah itu bukan apa-apa. Dia mengaku kalau kelas berserker ranking E memang luar biasa kuat dalam pertarungan jarak dekat berkecepatan tinggi. Tapi kalian tahu kan, kalau pukulan sekuat apapun tidak akan berguna kalau melesat. Dia mengejek bahwa meninju membabi buta cuma buang tenaga karena polanya sudah terbaca. Detik berikutnya, Jiang Yan melayangkan satu bogem mental tepat ke tengah dada rivalnya tanpa ampun. Saat musuhnya terpaku, dia berbisik bahwa si perundung tidak akan pernah bisa membaca gerakannya. Kalah telak. Musuhnya batuk darah dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan umum akibat hantaman itu. Berdiri gagah sebagai pemenang, Jiang Yan berkata bahwa dia masih satu level di atas mereka semua. Kerumunan penonton langsung melongo, shock melihat kelas ranking F mengalahkan berserker ranking A. Dia menepuk tangannya dan memutuskan pergi karena urusannya sudah kelar. Sembari melangkah menjauh, dia berpikir harus segera pergi ke alam liar untuk berburu peralatan tempur yang bagus terlebih dahulu. Gampang sekali, berkat adanya kemampuan modifikasi unik miliknya, mendapatkan item hebat jelas bukan masalah besar lagi sekarang. Sayangnya dengan sisa uangnya yang sedikit, sekadar mampir ke kios pun rasanya sulit. Tiba-tiba saja, sebuah tinju melesat cepat ke arahnya, mencoba menyerangnya secara mendadak dari arah belakang. Mengandalkan insting tajamnya, Jiang Yan menyadari serangan itu dan langsung bersiap membalas. Tanpa perlu berbalik badan, dia mengangkat tangan lalu menahan pukulan tersebut dengan sangat santai. Ternyata penyerangnya adalah Wong Haofen, juara satu bela diri 3 tahun berturut-turut. Bocah berambut ungu itu menyapa dan memuji keahlian bertarung Jiang Yan yang luar biasa. Sambil tersenyum, Wong Haofen melempar kaleng soda sebagai tanda persahabatan. Dia bilang, jika Jiang Yan tidak menghajar si perundung tadi, dia sendiri yang bakal turun tangan.
Wong Haofeng menegaskan hanya Jiang Yan rival yang dia akui, bukan pecundang seperti Yang Hongwei. Namun dia menyadari bahwa sahabatnya itu tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya saat duel tadi. Kenangan lama, hal ini membuatnya teringat kembali pada pertempuran hebat mereka berdua saat masih kelas 1 SMA dulu. Di hari itu, bocah berambut ungu tersebut mengangkat tangan dan mengakui kekalahannya secara jantan di arena. Mendengar itu, dia bertanya, apakah temannya sengaja mengalah demi memberikan beasiswa karena dia anak orang kaya, tapi Wong Haofeng membantah keras. Jiang Yan lantas bertanya, apakah dia bakal menyerah lagi di turnamen nasional tahun ini? Dengan tatapan mantap, Wong Haofeng menegaskan itu tidak mungkin terjadi dan berjanji akan mengalahkannya. Sambil tersenyum menantang, dia berjanji akan mengerahkan segalanya pada turnamen besar berikutnya, pertarungan sesungguhnya. Dia lalu melempar 2 kartu dan menawarkan 2.000 koin untuk membeli panduan cincin kecepatan serigala topan. Sebelum pergi, dia mengingatkan Jiang Yan agar segera mengirimkannya. Melihat temannya pergi, Jiang Yan menyetujui tawaran itu dan bersiap melangkah ke rencana selanjutnya sambil tersenyum. Dia berjanji akan membalas budi baik ini 10 kali lipat kelak. Sekarang dia punya uang, mari kita intip harta karun luar biasa apa saja yang menunggunya di deretan toko jalanan itu. Dia pun tiba di gang gelap bernama Pasar Jalanan Bawah Tanah yang penuh misteri. Jiang Yan tahu ini tempat termurah, tapi barangnya sangat standar sehingga sulit menemukan yang bagus. Bukan mustahil, dengan kemampuan unik miliknya, dia yakin bisa menemukan pedang meteorit legendaris di salah satu kios. Senjata itu punya serangan 60 dengan daya tahan 72%, si penjual mematok harga 18.000 koin untuk pedang itu. Dia menunjuk pedang baja biru sederhana, seharga 5.000 koin. Pedang itu memiliki kekuatan serang 65 dengan ketahanan 65%. Akhirnya Jiang Yan menawarkan kesepakatan. Dia akan memperbaiki pedang meteorit itu asalkan boleh membawa pulang pedang baja biru secara gratis. Penjualnya langsung ragu. Target utama, sambil memegang bola energi terang di tangannya, Jiang Yan berbisik bahwa dia hanya menginginkan pedang baja biru. Dengan penuh fokus, dia bersiap memamerkan kehebatan kelas pembuatnya karena lewat kemampuan modifikasi. Pedang murah ini bisa disulap jadi senjata legendaris. Si penjual bertanya apa kelasnya karena memperbaiki ketahanan adalah tugas yang sangat rumit. Dia mengaku berkelas montir ranking F yang dianggap lemah. Penjual itu sangat syok karena dia sendiri yang pandai besi ranking D pun masih sering kesulitan melakukannya. Bagus sekali, pria itu mengambil senjatanya dan berkata meskipun dia paham senjata, dia tidak menjamin pedang tersebut bisa mulus. Pasalnya, jika daya tahan senjata sampai habis, barang itu akan hancur lebur. Memperbaikinya butuh pemahaman mendalam tentang seluruh struktur serta aliran sihir di dalamnya. Dia memberi syarat, jika gagal, Jiang Yan harus membayar 18.000 koin di kejauhan. Si gadis cemas, karena pandai besi ranking S di keluarganya saja tidak bisa begitu. Jiang Yan menyerahkan senjatanya, lalu meminta pria itu menonton baik-baik. Dia ingat di kehidupan masa lalunya, dia sudah sering memperbaiki berbagai artefak legendaris ranking A hingga ranking S. Di kehidupan barunya saat ini, kebiasaan lama tersebut justru bertransformasi menjadi salah satu kartu as terbesarnya yang paling mematikan. Cahaya biru terang langsung menyelimuti pedang tersebut saat dia memulai proses pemulihan. Baginya, memperbaiki peralatan tingkat rendah begini semudah membalikkan telapak tangan. Orang-orang di sekitar terpukau melihat seorang murid biasa menunjukkan keahlian setingkat master. Si gadis juga tidak menyangka kalau dia benar-benar hebat saat menawarkan bantuan tadi. Selesai sudah, Jiang Yan mengembalikan pedang itu dengan kondisi sangat prima dan daya tahan 100% penuh. Sesuai kesepakatan, pria itu menyerahkan pedang baja biru kepada si pemuda. Sang Yan berterima kasih sambil membatin, dia hanya perlu mengubah satu kata saja untuk menjadikannya artefak legendaris. Status pedang baja biru ini berkualitas E dengan daya serang 65. Begitu dia mengaktifkan kemampuannya, pedang biasa ini langsung berubah menjadi pedang raja, sebuah artefak ilahi. Ini adalah senjata andalan jenderal dewa dari legenda kuno yang sangat kuat. Sekarang, berkat senjata ini, dia bisa menghemat 2.000 koin hasil jerih payahnya untuk biaya kuliah nanti. Dia teringat adiknya yang masih terpukul karena kehilangan orang tua mereka. Meski dia tahu adiknya bakal jadi sosok luar biasa di masa depan, saat ini dia hanyalah gadis yang sangat tertutup. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab bertanya,
Apakah bisa menyewa jasanya untuk naik level? Si gadis berambut ungu itu menawarkan 50.000 koin agar dibantu mencapai level 10. Statusnya menunjukkan nama Yao Kexin, seorang malaikat suci rank S yang baru level 3. Melihat peluang emas untuk mendulang banyak uang, Sang Yan langsung menyanggupi tawaran menguntungkan itu. Sambil tersenyum, dia membatin kalau uang memang sedang mengalir lancar ke dompetnya tanpa usaha keras. Gadis itu lalu berbalik ke arah pedagang dan meminta pedang meteoritnya yang sudah diperbaiki. Penjual berkata bahwa dengan ketahanan 100%, harga pedang itu sekarang 25.000 koin. Saat gadis itu menunjukkan cincin penyimpanannya, si pedagang langsung gemetar melihat kekayaan melimpah itu demi menyenangkan hati si nona kaya. Dia langsung membungkuk hormat dan menyodorkan pedangnya. Sang Yan sadar kalau pedagang itu belum pernah melihat orang kaya. Padahal dari pakaiannya saja sudah terlihat sangat mahal. Sambil membawa pedang barunya, si gadis bersiap pergi bersama Sang Yan ke Dungeon. Sang Yan berpikir, selain menaikkan level, dia juga bisa memakai bus si gadis agar jadi makin kuat. Gadis itu kemudian menawarkan pedang yang baru dibelinya kepada Sang Yan sebagai hadiah perkenalan. Dia tentu saja terkejut dan mengagumi betapa sopan serta baiknya pewaris kaya ini. Tanpa ragu, pemuda itu menerima pedangnya dan berterima kasih atas kebaikan yang tak terduga ini. Yao Kexin merasa senang karena meski kelasnya rank F, dia yakin masa depan pemuda ini tanpa batas. Selanjutnya, Sang Yan mengajaknya ke pusat pelatihan pemula dan memulai petualangan mereka. Keduanya pun tiba di area pelatihan mega yang khusus disediakan bagi para pemula di kota itu. Berkat bantuan Sang Yan, level si gadis meroket hingga mencapai level 5 dalam sekejap. Mereka bahkan memecahkan rekor kelinci. Lalu levelnya naik ke 9 setelah mengalahkan serigala raksasa. Layar sistem langsung mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka telah memecahkan rekor waktu di sarang serigala badai di luar. Layar besar menampilkan keberhasilan mereka menyelesaikan mod sulit dengan rekor tercepat. Semua orang syok dan penasaran, apakah Sang Yan yang kembali memecahkan rekor bersama seorang gadis? Salah satu murid bertanya dari keluarga Yao mana gadis itu berasal, membuat yang lain berdehem. Jawabannya adalah dia berasal dari kamar dagang Dale, salah satu dari 10 serikat terkaya di negara ini. Sementara itu di dalam Dungeon, gadis itu mulai kelelahan dan meminta istirahat sejenak karena levelnya hampir 10. Namun, Sang Yan yang sudah level 13 menyuruhnya bertahan dan menyarankan agar mereka beristirahat sambil terus berjalan menyusuri area pelatihan. Nah, disinilah dia mulai berani bertindak nekat demi keuntungan melimpah. Bersama pendukung rank S, Sang Yan membawanya ke sarang babi hutan api neraka berperingkat bahaya C. Mereka pun tiba di depan Dungeon babi hutan yang sangat ditakuti para pemula. Seorang petugas memperingatkan bahwa Raja Babi Hutan jauh lebih mematikan daripada kelinci dan serigala sebelumnya. Sang Yan menjawab bahwa makin tinggi risiko, makin besar pula peluangnya. Lagi pula, memiliki rekan pendukung rangkas adalah kesempatan emas yang sangat langka dan haram hukumnya untuk disia-siakan begitu saja. Petugas itu hanya bisa mendoakan keberuntungan mereka. Saat gerbang raksasa Dungeon mulai terbuka, Sang Yan mengucapkan terima kasih. Lalu mereka melangkah masuk menghadapi ujian akhir yang sangat menantang ini. Di dalam hutan berkabut, Yao Kexin heran karena tidak melihat monster di sekeliling mereka. Sambil tersenyum, Sang Yan menjelaskan bahwa tempat ini hanya memiliki satu bos raksasa. Gadis itu terkejut, setengah mati hingga bicaranya terbata-bata saat menanyakan kebenarannya. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Pertanda bahwa sang monster raksasa akhirnya tidak di lokasi. Dari balik kegelapan, sesosok makhluk raksasa muncul dengan wujud yang sangat mengerikan. Namun, Sang Yan sama sekali tidak gentar dan merasa monster inilah lawan yang sepadan untuk kekuatannya. Raja babi hutan itu menatap tajam dengan mata biru menyala, siap menerjang. Status monster ini menunjukkan kemampuan seruduk mematikan dan tubuh yang memancarkan suhu panas ekstrem. Sang Yan segera memperingatkan si gadis agar bersiap memulihkan darahnya dengan sihir cahaya suci selama pertempuran. Dia sadar, untuk menaklukkan monster sekuat ini, dia harus mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Tanpa membuang waktu, pemuda itu melesat cepat ke arah si monster, memanfaatkan gravitasi dan putaran tubuh. Dia berencana menebas leher babi hutan itu dengan satu serangan presisi. Di luar dugaan,
makhluk raksasa itu bergerak sangat lincah menghindari serangan udara tersebut. Lompatannya di udara untuk menghindari tebasan leher, sukses membuat petualang muda kita terkejut. Ternyata babi ini jauh lebih cerdas dan rencana pertamanya gagal total. Namun, dia memanfaatkan momen melayang di udara untuk memodifikasi pedang bajanya tanpa disadari oleh gadis itu. Siap-siap, kawan, disinilah skill dewa miliknya kembali beraksi membalikkan keadaan. Dia mengaktifkan modifikasi karena tahu pedang biasa bisa ditahan, tapi tidak dengan pedang raja barunya. Senjata dewa tiruan ini memiliki kualitas A+ dengan 300 serangan dan pasif penembus sirah. Dia berpikir bahwa skill dewa miliknya pun tak bisa mengabaikan hukum fisika sepenuhnya. Meski begitu, kekuatan senjatanya meningkat 5 kali lipat dengan bonus kelincahan melimpah. Memegang pedang barunya yang berkilau, pemuda itu yakin jalannya pertempuran kini berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Lewat tebasan cepat nan akurat, dia sukses memotong salah satu taring kokoh sang Raja Babik. Makhluk itu melengking kesakitan selagi mereka berdua bersiap melakukan tindakan berikutnya. Sebelum merekanya menyadari keanehan ini, dia menghentikan skill modifikasi agar rahasianya tidak bocor. Yao Kexin terperangah heran, bingung bagaimana senjata kualitas murahan bisa memotong taring terkeras monster itu. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa kekuatan dahsyat itu bukan dari pedangnya, melainkan murni dari kehebatan Sang Yan sendiri. Bisa memecahkan rekor dengan kelas rank S, membuktikan kemampuan bertarungnya melampaui batas normal. Sadar si gadis sedang melamunkan hal-hal aneh, Sang Yan segera memanggilnya agar kembali fokus. Dia berteriak meminta si gadis merapalkan cahaya suci agar tetap mendapatkan poin pengalaman. Saat monster itu kalah, gadis itu tersentak dari lamunannya, berterima kasih, lalu mengaktifkan skill cahaya sucinya. Diselimuti pendaran cahaya suci, kini saatnya mengakhiri riwayat sang Raja Babi Hutan. Dia berpikir bahwa menggunakan skill modifikasi secara instan bisa menjadi metode serangan baru yang sangat mematikan. Dia sempat bimbang apakah harus mencoba memodifikasi nama pedang meteoritnya. Namun dia sadar jika tingkatannya terlalu tinggi, efeknya bisa gagal total atau malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tiba-tiba, Raja Babi Hutan melancarkan serudukan api neraka ke arah mereka. Sang Yan tersenyum tipis momen pas untuk mengakhiri pertarungan ini selamanya. Makhluk raksasa itu menerjang dengan kobaran api biru yang sangat mengerikan. Sambil memikirkan cara memodifikasi serangan tersebut, sebuah ide brilian tiba-tiba melintas di kepalanya. Sambil tersenyum jahil, dia berbalik dan meminta si gadis memejamkan mata sejenak. Meski bingung dengan permintaan mendadak itu, dia menurut saja. Setelah Sang Yan memintanya percaya, karena ada pemandangan mengejutkan yang akan segera terjadi. Karena menduga pertarungan berikutnya bakal sangat brutal, gadis itu setuju untuk menutup matanya rapat-rapat. Sang Yan bersiap mengaktifkan kemampuan modifikasinya kepada sang Raja Babi Hutan. Dia mengubah skill serudukan api neraka menjadi peredam api neraka seketika. Layar sistem pun berbunyi sukses mengonfirmasi keberhasilan rencana gilanya itu. Tiba-tiba, kecepatan monster itu merosot tajam sampai tidak lagi jadi ancaman. Sambil tersenyum penuh kemenangan, pemuda kita bergumam ini, semua sudah berakhir. Lalu mengubah pedangnya menjadi bentuk cinggang yang sangat kuat. Hanya dengan satu tebasan kilat yang super cepat, dia langsung menerjang untuk memberikan serangan terakhir. Layar sistem pun langsung mengumumkan ke semua orang bahwa Raja Babi Hutan Api Neraka telah resmi dikalahkan. Pemuda itu langsung naik 2 level sekaligus ke level 15 hasil yang sangat layak dari bos terkuat. Sementara si gadis meroket 3 level ke level 12 dan sambil tetap memejamkan mata, dia bertanya apakah dia berhasil. Sambil menatapnya, dia berpikir bahwa menyuruh gadis itu memejamkan mata adalah keputusan tepat agar kemampuannya tidak sampai ketahuan. Penurut, kaya raya, dan punya sihir penyembut, dia benar-benar rekan langka yang sempurna untuk berburu di penjara bawah tanah nanti. Sang protagonis kemudian menyuruhnya membuka mata karena misi joki level yang dia minta sudah selesai. Dengan sedikit ragu, gadis muda itu perlahan membuka matanya untuk melihat apa yang terjadi. Dia benar-benar syok melihat tubuh raksasa monster itu tergeletak tak bernyawa di tanah dan hampir tidak percaya dia benar-benar melakukannya. Gadis itu sangat kagum karena dia bisa membantai monster sekuat itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Si pemuda lalu berkata kalau misi mereka sudah tuntas dan sekarang mereka berdua bisa segera keluar dari sana. Sembari menatapnya, gadis itu membatin bahwa dia adalah bakat langka yang sangat jujur
dan baik hati. Mendengar suaranya, si pemuda berbalik dan heran apalagi maunya sekarang. Si gadis menyerahkan bayaran yang dijanjikan beserta hadiah tambahan sebagai tanda terima kasihnya yang sangat besar atas bantuan tersebut. Dia terkejut setengah mati saat membuka kotak itu dan melihat isinya ternyata adalah sebuah cincin penyimpanan ajaib. Cincin semacam ini ditempa dari kristal sihir ruang angkasa yang bisa melawan hukum fisika untuk menyimpan barang. Si pemuda merasa hadiah ini terlalu berharga dan bernilai ratusan ribu hingga dia tidak bisa menerimanya. Namun gadis itu terus memaksakan karena dia merasa itu imbalan yang sangat layak untuknya, mengingat kepraktisan benda ini di alam liar nanti. Dia akhirnya memutuskan untuk menerimanya. Dengan begitu, dia akhirnya resmi menerima cincin tersebut sebagai imbalan yang adil atas kerja kerasnya. Sebagai gantinya, dia berjanji untuk membalas budi di masa depan selama hal itu sama sekali tidak melanggar prinsip hidupnya sendiri. Setelah urusan joki level ini benar-benar selesai, mereka berdua bersiap meninggalkan dunia untuk segera kembali ke kota utama. Di luar sana, daftar peringkat siswa baru menunjukkan persaingan yang sangat sengit dengan banyaknya pembangun peringkat S dan A. Meski berada di posisi pertama, dia sadar posisinya terancam karena yang lain memiliki kelas elit. Salah satunya adalah Liu Feng Santo pedang peringkat S yang terkenal tak terkalahkan dalam pertarungan. Ada juga Jiang Hong sang petarung peringkat E, serta Lu Yang, pembunuh angin peringkat S yang sangat lincah dan mematikan. Sang protagonis mengingat semua sosok hebat ini dari kehidupan masa lalunya dan tahu mereka akan menjadi lawannya. Sambil tersenyum percaya diri, dia bergumam bahwa dia sangat menantikan saat di mana dia bisa menantang mereka semua. Namun sebelum pertempuran besar dimulai, dia tahu ada satu urusan yang sangat mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu memutuskan bahwa dia harus segera pulang ke rumah secepat mungkin. Pada kehidupan sebelumnya, dia dibawa pergi hingga adik perempuannya harus tumbuh sendirian dalam kesepian dan keterlantaran. Jadi dia berpamitan pada gadis itu, berkata ada urusan penting, tapi mereka mungkin akan bertemu lagi nanti. Dia ingat betul setelah dibawa pergi dulu, dia tidak pernah kembali dan hanya mendengar kabar adiknya dari orang lain. Di masa depan nanti, adiknya membangkitkan kelas tempur tingkat A yang sangat kuat dan ditakuti. Tapi untuk saat ini, dia tahu adiknya yang bernama Jiang Yao masihlah gadis biasa tanpa kekuatan apapun, menyambutnya di depan pintu dan mengajaknya makan. Dia hanyalah seorang siswi sekolah menengah yang sangat tertutup. Pemuda itu sadar adiknya bersikap begini sejak orang tua mereka gugur di sarang iblis yang sangat mematikan. Dia ingat 3 tahun lalu saat orang tua mereka masih hidup, adiknya jauh lebih ceria dan sering tersenyum. Kehilangan orang tua benar-benar memukul batinnya dan mengubah kepribadiannya sejak hari kelam itu. Tiba-tiba saja, di tengah makan bersama, sang adik mengumumkan rencana mengejutkan bahwa dia ingin segera putus sekolah untuk selamanya. Sang protagonis tersentak kaget mendengar kabar mengejutkan itu dan langsung menanyakan apa sebenarnya alasan dibalik keputusan mendadaknya. Dia tahu nilai adiknya sangat bagus dan ujian masuk universitas sudah dekat. Jadi dia benar-benar bingung kenapa adiknya menyerah. Adiknya lalu mengaku melihat daftar peringkat kota dan bangga. Karena sang kakak berada di urutan teratas, dia yakin kakaknya yang pekerja keras akan menjadi sangat kuat untuk melindungi dunia. Sementara dirinya sendiri meski nilainya bagus, dia merasa tidak akan bisa membantu siapapun nantinya. Karena itulah, dia merasa jauh lebih baik segera mencari pekerjaan demi membantu menopang seluruh biaya rumah tangga mereka sehari-hari. Tapi sang kakak tahu itu cuma alasan belaka dan mendesaknya bercerita jujur. Tiba-tiba saja pintu depan terbuka lebar. Seorang pria asing masuk dan memanggil nama adiknya. Pria yang baru datang itu tampak sangat canggung dan bertanya, apakah dia seharusnya datang lagi nanti saja. Dia menjelaskan bahwa perusahaan pinjamannya sedang mengalami masalah. Makanya dia repot-repot datang ke sini. Orang ini adalah Paman Kuan, sosok tempat mereka berdua meminjam uang selama 2 tahun terakhir ini. Nah, disinilah kebenarannya terungkap sang protagonis, akhirnya paham alasan sebenarnya adiknya menyerah. Dia bangga melihat peringkat tinggi kakaknya, tapi karena tidak punya penghasilan, dia takut hanya akan menjadi beban hidup baginya. Pemuda itu menyadari adiknya rela mengorbankan masa depannya agar dia bisa kuliah dengan tenang. Dia pun berbalik menghadap pria itu, lalu menanyakan total utang mereka selama 2 tahun terakhir. Paman Kuan menjawab tanpa menghitung bunganya.
Sisa utangnya sekitar 43.000. Tanpa berpikir dua kali, pemuda itu langsung menyerahkan kartu berisi 50.000 untuk melunasi semuanya. Sang adik sontak terkejut setengah mati dan langsung bertanya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu secara mendadak. Sang protagonis tahu dia harus menjelaskan semuanya, tapi dia tidak mau membicarakannya di depan orang asing. Paman Kuan yang mengerti situasi rumit itu pun segera berpamitan untuk pergi dari rumah kedua bersaudara tersebut. Sebelum melangkah keluar, dia mengucapkan selamat tinggal dan menawarkan bantuan jika mereka membutuhkan sesuatu nanti. Sang adik kemudian bertanya dengan nada penuh kekhawatiran, apakah kakaknya mendapatkan uang itu lewat jalan ilegal. Dia segera menenangkannya dan menegaskan bahwa uang itu didapat murni dari kemampuannya sendiri tanpa ada masalah. Sambil tersenyum hangat, dia berjanji akan mempertahankan peringkat pertama demi membawa pulang hadiah kota sebesar 300.000. Karena itu, dia tidak perlu lagi menderita dan mengorbankan diri demi membiayai kuliahnya. Dengan air mata yang mulai berlinang, dia menyadari kakaknya telah membaca semua isi pikiran serta rencana rahasianya. Sambil menyerahkan sisa uang itu padanya, dia berkata dia masih punya cara lain untuk mencari lebih banyak harta tapi belum sempat melakukannya. Sambil tersenyum ramah, pemuda itu menyemangatinya untuk rajin belajar dan giat berlatih demi masa depan mereka, bagaimanapun juga. Saat dia berhasil mencapai puncak tertinggi nanti, semua orang pasti akan memperlakukannya dengan hormat sebagai adik dari sang nomor satu di kota ini. Tersentuh oleh kata-kata tulus kakaknya, gadis itu mulai menangis bahagia di dalam pelukannya. Dia memeluknya dengan sangat erat dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mempermalukan nama baik keluarga Jiang di masa depan. Sekarang dia harus memutar otak untuk mencari cara menghasilkan pundi-pundi uang sekaligus meningkatkan levelnya. Secara bersamaan, dia pun teringat sebuah lokasi berburu yang sangat luar biasa di luar zona kekuasaan manusia. Tempat itu bernama Lembah Naga Beracun, wilayah berbahaya, namun dipenuhi peluang emas yang melimpah. Kepadatan monster di sana sangat tinggi, menjadikannya rute tercepat bagi dirinya untuk menaikkan level dengan instan saat ini. Legenda mengatakan bahwa jauh di dalam lembah tersebut, hidup binatang ajaib berbentuk naga yang sangat langka. Jika berhasil mendapatkan telur naga, kemampuan pencangkokan universal miliknya akhirnya akan sangat berguna. Terlebih lagi, dia mungkin punya kesempatan emas mendapatkan kristal sihir berharga tinggi untuk dijual kembali. Tak berselang lama, bus akhirnya tiba di stasiun sarang iblis dan pengeras suara meminta semua penumpang segera turun. Untuk menuju ke alam liar, dia harus masuk ke sarang iblis terlebih dahulu dan menyeberanginya. Kota Nanrong di sarang iblis ini terpisah dari kota nyata hanya oleh satu lorong penghubung. Di dalam sarang tersebut, berdiri kokoh benteng pertahanan manusia sebagai tameng utama menahan invasi para monster. Kota pertahanan ini diawasi oleh dua yang mulia tingkat 70 yang dulu pernah memaksanya bekerja untuk mereka segera setelah melangkah masuk. Sebagian besar petualang langsung mengenakan perlengkapan tempur masing-masing demi berjaga-jaga. Namun, jika dibandingkan dengan cincin penyimpanan ajaib miliknya, harga perlengkapan tempur mereka tidak ada apa-apanya sama sekali. Dia pun akhirnya sampai di gerbang timur, titik terdekat menuju Lembah Naga Beracun yang ingin dicapainya. Lembah tersebut merupakan tempat teraman dari seluruh wilayah yang terpetakan dengan monster berkisar antara level 13 hingga 18 bagi dirinya saat ini. Ini adalah lokasi berburu paling ideal untuk meroketkan kekuatannya. Di gerbang masuk, dia menyerahkan kartu pelajar dengan kelas petani dan penambal miliknya. Penjaga gerbang langsung bertanya apa dia yakin pergi sendirian, karena di luar sana nyawa bisa melayang dengan sangat mudah. Si pemuda berterima kasih atas kepeduliannya, dan sambil memegang kartunya, dia berjanji akan kembali hidup-hidup. Penjaga itu berpikir tidak boleh membiarkan anak ini berjalan menuju kematiannya meski dia punya 2 kelas F. Jadi, dia mencoba menghentikannya masuk ke alam liar, tapi si karakter utama jauh lebih cepat. Dengan gerakan kilat, pemuda itu menghindari tangan si penjaga, lalu terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Pria itu syok, karena tidak menyangka si bocah bisa menghindarinya padahal dia sendiri adalah pembangkit level 30. Tapi penjaga lain memberitahu dia bahwa pemuda itu adalah Jian Yan, si jenius pemecah semua rekor. Dia juga mengingatkannya kalau pemuda itu adalah juara 1 dalam seni dan kandidat kuat pencetak skor tertinggi tahun ini. Si penjaga heran, bagaimana bisa seorang pembangkit ganda peringkat F sekuat itu
rasanya ada yang aneh. Setelah berada di dalam lembah, si karakter utama bersiap menghadapi semua bahaya yang sudah menunggunya. Satu-satunya masalah di tempat ini adalah udaranya penuh gas beracun, membuat pil penawar racun jadi sangat penting. Karena pil penawar ini sangat mahal dan durasinya singkat, dia harus bergegas sebab masalah terbesarnya adalah bokek, alias tidak punya uang. Tiba-tiba, segerombolan kelelawar sayap hijau level 13 terbang ke arahnya. Sambil tersenyum tipis, dia bergumam sudah menunggu kedatangan mereka sejak lama dan langsung bersiap untuk menyerang balik. Tanpa membuang waktu, pemuda itu maju dengan kedua pedangnya dan mulai menebas setiap kelelawar yang terlihat. Hanya dengan mengalahkan 3 monster, dia mendapat hampir 3% peningkatan level. Dia sangat puas dengan hasilnya dan sadar kalau monster liar memberikan pengalaman yang jauh lebih banyak. Sekarang, dia akan mempercepat kenaikan levelnya dengan mengaktifkan kemampuan modifikasi hebatnya demi perburuan besar ini. Berjalan menembus hutan dengan pedang yang bersinar, dia bersiap menghadapi gelombang monster berikutnya. Setelah memodifikasi pedang bajanya menjadi King Hong, dia menyatakan ini saatnya berburu sungguhan. Dengan pedang menyala, dia menerjang makhluk-makhluk itu, membantai mereka. Lo dan meraup banyak sekali poin pengalaman. Setelah menumbangkan beberapa burung pemakan bangkai dan katak, levelnya melesat naik hingga mencapai level 18 di alam liar. Dengan tubuh lelah, dia duduk beristirahat sambil minum air demi memulihkan tenaganya yang terkuras. Sambil minum air, dia mengeluh karena nasib buruknya belum mendapatkan kristal sihir satupun. Tapi tunggu, tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang dan langsung menoleh untuk melihat siapa yang mendekatinya. Dia mengenali Liu Yuan, sang pembangkit peringkat es dari sekolah Nandong nomor 7 bersama rekannya. Pemuda itu adalah tuan muda dari keluarga Liu, keluarga pembangkit elit dari kota besar Nandong. Sang antek mendekat dengan sombong dan bertanya, apakah si karakter utama tuli? Karena tidak menjawabnya. Tanpa gentar, dia menjawab sinis dengan balik bertanya apakah antek itu yang mengalahkan semua monster. Si pengikut naik pitam dan mengancamnya. Bertanya apa dia sadar sedang bicara dengan siapa. Namun Liu Yuan memotongnya dan mengajak Jian Yan bergabung karena kemampuannya tidak buruk. Sang protagonis langsung menolak tawaran itu dan pergi begitu saja karena menduga mereka hanya ingin mencuri pengalamannya. Si antek murka dan bertanya kenapa tuannya tidak mengizinkannya memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Liu Yuan berkata bahwa untuk seorang berperingkat ganda F bisa sampai ke sini sendirian, dia pasti sangat berbakat. Sambil tersenyum licik, dia berjanji pada pertemuan berikutnya si antek akan mendapatkan gilirannya. Dengan hanya tersisa 1 pil penawar, dia harus mencari lebih banyak katak untuk naik ke level 18. 1 jam kemudian, dia menyesal karena belum menemukan monster langka seperti naga yang dirumorkan. Dia tahu rumor tentang monster sihir sejenis naga, tapi sejauh ini, dia tidak melihat tanda-tandanya. Tiba-tiba, sesuatu menghantam pedangnya dengan keras, membuatnya benar-benar terkejut di tengah hutan yang gelap gulita. Dengan gerakan berputar cepat, dia berhasil menangkis serangan mendadak dari makhluk yang tidak dikenal tersebut, lalu berbalik dan melihat seekor monster ungu kecil mencoba menyerangnya diam-diam. Dia benar-benar kaget karena pedang King Hong miliknya tidak mempan. Makhluk itu langsung melompat menjauh dan kembali bersiap menyerang si petualang muda. Raja Katak Iblis Agung level 20 muncul dengan kemampuan berubah wujud dan lilitannya. Nan, ini dia bosnya sambil tersenyum lebar. Dia bersiap merebut kristal sihir milik monster itu. Katak itu lalu menggunakan kemampuan lilitan lidah raksasanya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Lidahnya terbelah menjadi beberapa bagian dan langsung menyerbu si pemuda dari segala arah secara kilat. Namun, dia sudah menemukan cara untuk mematahkan kemampuan tersebut dan langsung bersiap menyerang balik. Dengan kekuatannya, dia memodifikasi lilitan lidah raksasa menjadi aliran lidah raksasa. Berkat modifikasi itu, lidah si katak malah melilit dirinya sendiri hingga terikat simpul yang sangat erat. Selagi lawannya terjerat, pemuda itu bergerak melancarkan serangan akhir untuk menghabisi monster tersebut. Dia menebas kepala monster itu dengan pedangnya, tapi serangan tersebut gagal menembus kulitnya yang tebal. Jian Yan terkejut karena ternyata dia tidak mampu menghancurkan pertahanan Raja Katak Iblis Agung itu. Makhluk itu lalu mengaktifkan kemampuan kulit es untuk meningkatkan pertahanannya secara drastis. Sistem langsung mengumumkan bahwa modifikasi gagal karena target melebihi level protagonis kita dan semuanya pun kembali seperti semula.
Pemuda itu merasa kesal, karena gagal di momen krusial dalam pertempuran yang sengit dan melelahkan ini, ya, itulah kelemahan terbesar dari kemampuannya. Durasinya menjadi sangat singkat, jika berhadapan dengan target yang levelnya di atasnya. Setelah terbebas dari jeratan lidahnya sendiri, monster itu langsung menyerang si pemuda dengan hantaman kilat yang sangat kuat. Sang protagonis berhasil bertahan tepat waktu dan langsung bersiap menghadapi gerakan musuh berikutnya. Tanpa banyak pilihan yang tersisa, dia sadar harus melakukan taruhan besar demi memenangkan pertarungan sengit ini. Dia pun mengaktifkan kemampuan modifikasinya pada pedang meteorit. Seketika, cahaya warna-warni menyelimuti senjata itu saat berubah bentuk menjadi jauh lebih kuat. Dengan ini, pedang meteorit berubah menjadi bilah Raja Iblis Agung yang sangat ditakuti dan mematikan. Energi merah gelap langsung menyelimuti senjata baru itu, sementara Jian yang menggenggamnya dengan sangat erat. Suara misterius terdengar bertanya siapa yang memanggilnya, dan status senjata itu muncul dengan atribut tersembunyi. Pemuda itu sadar kalau senjata ini tidak stabil, sehingga dia harus buru-buru menumbangkan si Raja Katak. Dengan bilah barunya, dia langsung menerjang maju melancarkan serangan akhir. Hanya dengan sekali tebas, Raja Katak itu langsung tumbang dalam ledakan energi merah gelap. Kehabisan tenaga, sang protagonis bersandar pada senjatanya untuk mengatur napas. Setelah pertarungan yang luar biasa berat, senjata itu memang sangat mengerikan. Bahkan satu tebasan saja sudah cukup untuk menguras habis seluruh staminanya. Tiba-tiba, bilah pedang itu mulai mengikis tubuhnya dan dia sadar sedang berada dalam bahaya besar. Merasakan rasa sakit akibat korosi tersebut, dia mencoba mengaktifkan kemampuan modifikasinya untuk membalikkan keadaan. Tapi, staminanya sudah benar-benar terkuras habis dan dia ambruk ke tanah tanpa kekuatan untuk melakukan apa-apa lagi. Suara dari dalam pedang berkata bahwa siapapun yang berani mengambil kekuatannya harus membayar mahal atas kelancangan itu. Meskipun tubuh aslinya tidak bisa turun, 1/10 dari kekuatannya saja sudah lebih dari cukup. Namun, sang protagonis bergumam bahwa dia sudah menduga hal ini dan langsung bersiap untuk langkah rencana berikutnya. Dia kemudian berkata ini bukan pertama kalinya dia memodifikasi bilah Raja Iblis, lalu mulai berdiri kembali. Suara itu menjadi sangat murka dan memanggilnya sampah karena berani menantangnya secara terang-terangan dan begitu berani. Dengan pedang bajanya, dia menebas bagian mata dari bilah Raja Iblis untuk menghancurkan kutukan besarnya. Ledakan energi merah pun terjadi dan pemuda itu akhirnya berhasil membebaskan diri dari kendali senjata terkutuk tersebut. Kesadaran Raja Iblis berteriak bahwa dia akan membalas dendam dan menyegel jiwanya di jurang kegelapan selamanya. Sang protagonis yang kelelahan jatuh tergeletak di samping pedang yang kini tak berdaya setelah pertarungan batin tersebut. Dia menyadari bahwa dengan menusuk kesadaran Raja Iblis, dia berhasil menghentikan proses pengikisan pada tubuhnya. Sekarang, dia hanya perlu memulihkan tenaganya agar bisa mengubah kembali nama senjata itu dan semuanya akan selesai. Sambil duduk beristirahat, dia teringat situasi serupa pernah terjadi di kehidupan masa lalunya. Saat itu musuhnya adalah Raja Iblis ke-9 bernama Refaseil, sosok yang jauh lebih berbahaya daripada yang satu ini. Berkat kejadian masa lalu itulah dia belajar kalau menyerang kesadaran di dalam senjata adalah metode yang paling benar. Dia pun bertanya-tanya, apakah monster kuat ini berasal dari lapisan iblis atau tempat lain? Cowok ini penasaran, apakah para Raja Iblis itu sebenarnya berasal dari dunia lain yang jauh lebih mengerikan dan gelap gulita. Setelah pulih sepenuhnya, dia bangkit berdiri dan berkata, kalau sekarang saatnya memanen semua rampasan berharga. Dia lalu mengaktifkan skill jarahan dan mengubah pedang Raja Iblis menjadi senjata baru yang sangat kuat. Sambil tersenyum, dia bilang Raja Katak Iblis ini adalah bos besar dan berharap hadiahnya tidak mengecewakan. Tiba-tiba, kristal sihir ungu raksasa muncul di hadapannya sebagai hadiah utama. Kristal dari bos level 20 ini bernilai minimal 100.000 dan menjadi keuntungan yang luar biasa melimpah untuknya. Apalagi sisa jasad monster yang dia kalahkan adalah bahan berkualitas tinggi yang laku dijual. Dia memutuskan bakal menjual semuanya di pasar gelap begitu kembali ke kota nanti demi meraup keuntungan yang jauh lebih besar. Cowok itu ingat levelnya naik drastis setelah menghabisi Raja Katak Iblis raksasa, buka status. Sistem mengumumkan bahwa dia berhasil mengalahkan Raja Katak dan satu makhluk misterius, hingga mendapat banyak sekali poin pengalaman. Berkat itu, levelnya langsung naik 2 tingkat sekaligus,
dan dia curiga kalau makhluk asing itu adalah mata iblis dari pedangnya. Dia sempat berpikir untuk memanfaatkan celah sistem dengan memanggil lalu menghabisi si mata iblis demi mencapai level 100 secara instan, tapi dia tahu, salah langkah sedikit saja, seluruh kota ini bakal ikut hancur lebur bersama dirinya. Makanya dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko gila itu dan membuang jauh-jauh rencana nekatnya. Cowok ini lalu teringat kalau setiap naik 10 level dia bakal mendapat skill bawaan baru yang sangat dinantikannya. Dia berhasil mendapatkan keahlian membongkar bahan dan kekebalan wabah untuk melindungi diri sambil tersenyum lebar. Dia berpikir bahwa kemampuan kebal wabah ini bisa dia ubah menjadi kekebalan terhadap semua kerusakan. Meski punya banyak batasan, kebal kerusakan adalah kemampuan yang luar biasa berguna di saat-saat genting. Karena misinya sudah beres dan kekuatannya kini bertambah pesat, dia merasa ini saat yang tepat untuk segera pulang. Saat berlari menembus hutan belantara, dia melompat lincah di antara pepohonan berkat kelincahannya yang meningkat drastis. Tiba-tiba saja, dia melihat anak buah Lu Yuan, si tuan muda dari keluarga Lu, dan heran sedan apa bajingan itu di sini. Si pengikut menatap tajam ke arahnya dengan belati terhunus, siap bertarung mati-matian di tengah hutan yang gelap gulita. Si anak buah bernama Lu Tao, seorang pembunuh peringkat B, mengejeknya pecundang dan berkata akhirnya bisa menemukan dirinya. Sekejap mata. Tiba-tiba si penyerang melesat cepat menyerang jagoan kita dengan belati tajamnya. Lu Tao yakin serangannya kena dan heran kenapa peringkat F yang lemah berani menantang kelas petarung sejati seperti dirinya. Tapi Jiang Yan dengan mudah menghindar hanya lewat satu putaran santai sambil mengejeknya, sangat membosankan. Lewat serangan balik yang kilat dan akurat, Jiang Yan mendaratkan pukulan telat yang membuat si musuh terpental jauh, terkapar tak berdaya di tanah. Si anak buah tidak percaya kalau kecepatan Towok itu jauh melampaui kecepatannya sendiri. Dia langsung melotot kaget saat menyadari Jiang Yan mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Lu Tao benar-benar tidak habis pikir, bagaimana orang yang dianggap sampah sekolah bisa memiliki barang semahal cincin penyimpanan legendaris itu. Jiang Yan menjelaskan kalau latihan keras dan insting bertarung juga sangat menentukan kekuatan seorang prajurit sejati. Dia lalu berbalik dan sadar kalau cecunguk ini tidak punya nyali besar tanpa perintah langsung dari tuannya sendiri. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia bersiap menghabisi si anak buah yang masih terkapar di tanah. Tapi tiba-tiba, selembar daun meluncur tajam membelah udara dan menahan tebasannya dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Tepat dugaan. Dia langsung menoleh dan melihat tuan dari si cecunguk itu akhirnya benar-benar menampakkan diri. Keduanya saling tatap dengan tegang sebelum akhirnya Lu Yuan melesat maju menebaskan senjatanya dengan sekuat tenaga. Si rambut ungu itu memuji kualitas pedang Jiang Yan dan kini mereka berdua bersiap untuk duel yang sesungguhnya. Jiang Yan juga memuji ketajaman pedang lawannya. Lalu mereka mulai bersiap dengan senjata masing-masing dengan satu lompatan cepat ke belakang. Mereka menjaga jarak dan bersiap memulai pertempuran sengit yang sudah di depan mata. Lu Yuan menantangnya dan ingin membuktikan langsung kehebatan peringkat 1 di daftar siswa baru. Jiang Yan hanya tersenyum tipis dan berkata sepertinya sang rival masih belum rela menerima posisinya di peringkat paling atas itu. Karena itu, dia menawarkan taruhan di mana yang kalah wajib menyerahkan senjatanya kepada sang pemenang. Lu Yuan langsung setuju, lalu mengaktifkan aura angin peringkat S miliknya yang meningkatkan kelincahan hingga 80 poin. Jiang Yan tersenyum lebar dan berkata akan menerima pedang lawannya itu sebagai hadiah, taruhan dengan senang hati, sambil memancarkan aura ungu. Lu Yuan membalas, kalau kelas miliknya memang ditakdirkan menjadi yang tercepat. Nan, kalian lihat sendiri bagaimana serunya duel ini, dimulai saat Lu Yuan melesat dengan kecepatan gila dan menebaskan senjatanya. Jiang Yan untungnya berhasil menahan serangan kilat tersebut dan mengakui kalau kecepatan peringkat S memang benar-benar tidak masuk akal. Dari kejauhan, Lu Tao menonton jalannya pertarungan sambil berteriak menyemangati tuannya agar segera menghabisi Jiang Yan. Lu Yuan sendiri sangat yakin kalau peringkat F milik Jiang Yan membuatnya terlalu lambat dan bukan tandingannya. Dengan pendaran cahaya ungu di senjatanya, Lu Yuan bersiap melancarkan tebasan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, suara hantaman yang sangat keras bergema di tengah hutan yang menandakan serangannya telah mendarat telak. Gila, tapi yang mengejutkan semua orang, tangan Jiang Yan malah menangkap pedang tajam lawannya di detik terakhir. Lu Yuan langsung terbelalak shock
sementara Jiang Yan dengan santai mengejek kelambatan gerakan cepatnya itu. Sambil menyeringai lebar, Jiang Yan memperingatkan kalau pemenang dari duel ini sudah ditentukan sejak awal. Lu Yuan langsung menyadari kalau lawannya memang tidak berniat beradu kecepatan dan mulai mengakui ketangguhannya. Dengan senyuman sinis, tuan muda keluarga Lu berpikir kalau pertarungan ini justru baru saja dimulai. Dia tahu betul dirinya bisa menukar satu luka dengan luka lain dan rela berkorban demi memenangkan pertempuran ini. Sambil memegang senjata lawannya, Jiang Yan memuji keberanian Lu Yuan yang rela melepas pedang demi bisa lolos. Sambil memperhatikan musuhnya itu, Jiang Yan mengakui kalau pengalaman bertarung pemuda itu memang sangat mengesankan. Dia kemudian melempar pedang itu dan bertanya bagaimana musuhnya bisa bertarung tanpa menggunakan senjata andalannya. Dengan sangat tenang, Lu Yuan mengungkapkan kalau dia menyukai pedang jenis itu dan selalu menyimpan 3 buah di cincinnya. Jiang Yan sadar kalau musuhnya ini kaya raya dan pedang peringkat B tidak ada harganya sama sekali bagi dia. Karena itu, dia merasa mengalahkan seorang tuan muda sombong membuat kemenangannya terasa jauh lebih memuaskan. Lu Yuan berkata kalau Jiang Yan adalah orang pertama di kelasnya yang akan menyaksikan jurus rahasia ini. Layar sistem langsung menampilkan jurus tebasan badai ganas yang mampu menghasilkan 150 poin kerusakan. Detik berikutnya, Lu Yuan meluncurkan gelombang energi berbentuk huruf 10 ke arah Jiang Yan. Jiang Yan segera melompat tinggi untuk menghindar dan menyadari kalau inilah kekuatan sejati dari sebuah kelas petarung. Sambil terus berlari, dia menyadari kalau setiap skill bawaan bisa memberikan dorongan luar biasa besar dalam pertempuran. Dia terus berkelit dan menganggap rivalnya ini memang luar biasa tangguh. Tapi dia juga sadar kalau tebasan itu tidak terlalu cepat dan penggunaan aura angin sangat menguras staminanya. Jadi dia memutuskan bersembunyi dan menunggu momen pas untuk melancarkan serangan pamungkas karena tidak bisa memakai jurusnya. Sementara itu, tuan muda keluarga Lu terus mencari keberadaan lawannya di tengah lebatnya hutan belantara. Sambil menggenggam kedua belatinya, Lu Yuan bergumam kalau keputusan lawannya untuk bersembunyi adalah langkah yang sangat cerdas. Namun sesaat kemudian, aura ungu raksasa menyelimuti tubuhnya saat dia mulai bersiap mengeluarkan jurus berikutnya. Tanpa ragu, dia melancarkan hempasan energi ungu raksasa dan berteriak menantang kemana lagi Jiang Yan akan lari bersembunyi. Ledakan energi yang sangat dahsyat itu meluncur deras dan langsung meluluh lantakkan sebagian besar pepohonan di sekitarnya. Begitu kepulan debu mulai mereda, tuan muda keluarga Lu segera memindai sekeliling untuk mencari musuhnya. Dengan wajah bercucuran keringat, dia terperangah tidak percaya dan heran apakah lawannya itu tiba-tiba menguap begitu saja. Tepat pada saat itu, Lu Yuan mendadak panik karena merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Tapi tunggu dulu, begitu mendongak ke atas, dia langsung melihat bayangan hitam dan berteriak girang sambil menebaskan pedangnya. Sial, tebasan itu hanya mengenai batang pohon kosong. Membuat Lu Yuan kebingungan setelah menyadari dirinya masuk perangkap. Tepat di belakangnya, Jiang Yan tiba-tiba muncul mengumumkan kemenangan mutlak, membuat sang rival terbelalak kaget karena telah dikelabui habis-habisan. Sang lawan sangat kagum dengan kecerdikan Jiang Yan, memanfaatkan medan tempur dan membayangkan betapa mengerikannya dia jika memiliki peringkat A. Namun dia berpikir bagaimanapun juga, Jiang Yan hanyalah pemilik peringkat F yang lemah, sedangkan dirinya adalah peringkat S yang abun. Karena itu, dia langsung mengaktifkan perisai angin dan berteriak kalau dirinya tidak akan kalah semudah ini. Terkejut, Jiang Yan menyadari kalau rivalnya rupanya sudah melewati level 20 yang memberinya satu kemampuan bawaan baru. Tapi Jiang Yan memperingatkan kalau pedang Qinggang miliknya juga bukan sesuatu yang bisa diremehkan begitu saja dalam pertarungan hebat ini. Bilah pedang bersinar milik Jiang An menghantam perisai lawan, mulai meretakkan pertahanan ungu itu. Dia berteriak kencang bahkan dengan tameng itu pun, musuhnya tidak akan sanggup menahan serangan sedahsyat ini. Benturan keras terjadi, pertahanan ungu Lu Yuan langsung hancur lebur terkena tebasan pedang. Begitu mendarat di tanah, Jiang An cuma berdiri tenang sambil memperhatikan kepulan debu sisa ledakan tadi. Tatapannya berubah serius, dia ragu apakah harus lanjut bertarung karena situasinya belum terlalu mendesak. Jiang An ingat kalau di masa lalu, Lu Yuan sebenarnya orang baik yang memimpin keluarganya melawan para monster. Sementara itu, Lu Yuan terkapar di tanah sambil batuk darah akibat luka parah yang dideritanya. Meski tubuhnya sudah babak belur, dia merasa belum kalah dan harus menyerang balik bagaimanapun caranya.
Pemuda itu tidak percaya kalau dia yang berkelas S bisa dipojokkan sampai sekarat oleh petarung kelas F. Walau heran kenapa kelas F bisa sekuat ini, dia yakin potensinya masih jauh lebih besar. Dari kejauhan, sang tuan muda melihat Jiang An berjalan mendekatinya dengan perlahan, menggenggam erat belatinya. Lu Yuan mulai tegang dan bersiap menyambut kedatangan rivalnya itu. Tapi tunggu dulu, bukannya lanjut menyerang. Jiang An malah mengulurkan tangan mengajak damai, bingung setengah mati. Pemuda keluarga Lu itu cuma bisa bengong menatap uluran tangan di depannya. Jiang An kemudian berkata kalau pertarungan mereka seri, lalu memuji rivalnya itu sangat kuat, sambil tetap terduduk di tanah. Lu Yuan bertanya apa maksud dari sikap tak terduga barusan. Jiang An menjelaskan kalau Lu Yuan adalah lawan yang patut dihormati, makanya hasil seri ini sangat adil. Lu Yuan pun sadar kalau ini adalah bentuk pengakuan, tanda bahwa mereka berdua sama-sama tangguh. Sambil tersenyum, Lu Yuan berterima kasih atas pelajaran berharga bahwa di atas langit masih ada langit. Akhirnya, mereka berdua berjabat tangan, menandai selesainya duel sengit yang luar biasa ini. Lu Yuan mengakui kekuatan rivalnya dan berjanji akan mengalahkannya secara adil di turnamen berikutnya. Jiang An cuma tersenyum santai sambil menyuruhnya berlatih keras agar tetap pantas jadi lawannya nanti. Dari kejauhan, si anak buah berteriak marah karena Jiang An berani melukai tuannya. Namun, Lu Yuan segera menghentikannya dan memerintahkan bawahan itu untuk menghormati sang pemuda seperti menghormati dirinya sendiri. Lu Yuan berjanji kali berikutnya, dia yang akan keluar sebagai pemenang sejati. Sementara itu, Jiang An berbalik arah dan melanjutkan perjalanannya menembus hutan yang gelap dan berbahaya. Sambil tersenyum tipis, dia memikirkan janji rivalnya untuk bertarung mati-matian di masa depan. Dia tahu kalau lawan berteriak menyebut nama jurusnya, dia bisa memodifikasi serangan itu dengan mudah. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, Jiang An mengeluh karena tidak mendapat hadiah apapun setelah duel melelahkan tadi. Sambil menghela napas, dia ingat baru saja mengembalikan pedang lawannya. Fei merasa usahanya sia-sia belaka. Tiba-tiba saja, seberkas cahaya hijau aneh di tengah hutan menarik perhatiannya, mengarah pada misteri baru. Dia teringat tebasan rivalnya, tadi Fei sadar kalau serangan itu telah menyingkap sesuatu yang tadinya tak kasat mata. Begitu tahu itu gas beracun, dia langsung penasaran mendekat, berharap bisa menemukan bos monster baru. Sistem mendadak memodifikasi kemampuannya, memberi kekebalan racun selama 20 menit penuh. Berkat teknik baru ini, dia merasa bisa menghemat banyak uang karena tidak perlu membeli pil penawar racun lagi. Jiang An berjalan menerobos asap hijau tebal itu, penasaran dengan apa yang bersembunyi di dalamnya. Begitu sampai, pandangannya langsung tertuju pada sebuah danau beracun raksasa dengan kepulan asap di tengahnya. Dia pun menebak-nebak, mungkinkah naga racun legendaris bersembunyi di dalam danau misterius ini. Tanpa membuang waktu, dia langsung melompat masuk ke air dan melihat baru ada monster-monster kecil di sekitarnya. Namun dari kegelapan dasar danau, sebuah bayangan raksasa dengan mata merah menyala muncul bersiap menerkam. Monster itu ternyata adalah buaya pelindung es level 18 yang langsung melesat menyerangnya. Sudah dia duga, pasti ada monster besar di dalam air. Jadi dia langsung bersiap bertarung. Buaya raksasa itu menerjang dengan brutal, sambil menyiapkan pedangnya untuk serangan kejutan yang mematikan. Jiang An bergumam, kalau dia akan dengan senang hati memanen bahan monster yang datang mengantar nyawa ini. Gelap, pedang berdarah biru miliknya, langsung menembus zirah buaya itu tanpa ampun. Melihat jasad monster yang segagaban ini, jelas cincin penyimpanannya tidak bakal muat. Tapi tenang saja, disinilah saatnya kita melihat kehebatan skill barunya untuk membongkar barang. Layar sistem menampilkan keahlian bongkar miliknya yang bisa mengumpulkan material dengan peluang 10% mendapatkan barang langka. Sambil tersenyum lebar, Jiang An mengaktifkan skill barunya demi menguji kekuatan tersebut. Seketika, jasad buaya itu langsung berubah menjadi tumpukan kubus data biru yang melayang di udara. Tepat setelah itu, kubus-kubus tersebut meledak memancarkan cahaya silau, memperlihatkan bahan-bahan hasil buruan terbarunya. Item pertama yang dia dapat adalah tulang buaya peringkat E, sangat cocok dijadikan bahan senjata baru. Dia juga mendapatkan daging buaya, tapi barang ini tidak berguna dan rasanya sangat tidak enak. Sebaliknya, kulit monster tersebut adalah bahan peringkat D yang luar biasa karena memberi resistensi elemen es. Jiang An sangat menyukai kulit pelindung itu dan segera memasukkannya ke dalam cincin
untuk dipakai nanti. Setelah merapikan semuanya, dia mulai memperhatikan sekeliling dan menyadari ada yang aneh dengan danau ini. Dia sadar kalau dirinya tidak sengaja sampai di titik asal kepulan asap beracun tadi. Didorong rasa penasaran yang tinggi, pemuda itu memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam guna melihat ada apa di sana. Saat berenang lebih dalam, dia melihat sebuah jalan masuk gua raksasa yang memancarkan cahaya hijau terang. Menyadari lingkungan sekitar telah tercemar racun hebat, dia mulai bertanya-tanya apakah kali ini dia sedang hoki. Di dalam gua, dia berjalan di antara deretan kristal hijau raksasa yang menyala redup. Saat bersembunyi di balik salah satu kristal, ekspresi wajahnya langsung syok melihat pemandangan. Di depannya seekor naga racun betina level 43 sedang tertidur pulas di dekat dua butir telur. Jiang An heran karena naga itu sudah bisa bertelur meskipun masih dalam masa pertumbuhan. Sebagai monster legendaris, dia sangat tahu kalau naga itu nanti tumbuh dewasa, levelnya bakal menembus angka 70. Ditambah lagi, dengan skill pencangkokan universal miliknya, batas kekuatannya bisa jauh lebih gila. Dia pun memutuskan untuk menunggu kesempatan emas mencuri telur-telur itu, sekaligus membalaskan dendam manusia yang tewas di sana. Tiba-tiba, suara gemuruh kencang dari dalam air mengalihkan perhatiannya pada ancaman baru yang mendekat. Terkejut mendengar suara bising tersebut, Jiang An bertanya-tanya kekacauan besar, apalagi yang sedang terjadi di air. Detik itu juga, seekor naga raksasa lainnya melesat masuk ke dalam gua dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sambil tetap bersembunyi, Jiang An sadar dugaannya benar kalau ada naga jantan juga di sini. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Jadi dia memilih mundur dan akan kembali saat sudah cukup kuat menghabisi kedua naga itu. Begitu muncul ke permukaan air, impian sang pemuda kini terasa jauh lebih jelas dari sebelumnya. Diiringi senyuman penuh tekad, dia berjanji akan terus melatih kekuatannya demi bisa mengamankan telur naga berharga tersebut. Lagi pula, dengan kekuatan barunya, dia pasti bisa menjadi pencetak skor tertinggi di kota Nanrong tanpa ada saingan. Untuk sementara waktu, dia memutuskan pergi ke pasar gelap untuk menjual bahan monster dan mencari uang. Pemandangan pun beralih memperlihatkan area pasar gelap bawah tanah kota Nanrong yang sangat luas. Ini adalah pasar gelap kota Nanrong, tempat misterius yang kabarnya diawasi langsung oleh seorang mahaguru tingkat tinggi. Oleh karena itu, selama tidak ada keributan besar yang terjadi, semua bisnis di sini berjalan lancar. Pihak berwenang pun jarang ikut campur, membuat berbagai transaksi haram dan mencurigakan berlangsung begitu mudah. Jiang An pun mendatangi sebuah toko yang dia ingat paling terpercaya dari ingatan kehidupan masa lalunya. Di dalam toko tersebut, berdirilah pemilik pavilion Jinyu, seorang wanita anggunan menawan bernama Qinyi. Di depan meja kasir, dua orang pria tampak memohon kepada sang bos agar bersedia menaikkan sedikit harga barang dagangan mereka. Sambil menikmati asap pipanya, Qinyi menjawab kalau penawaran darinya sudah yang paling mahal di sepanjang jalan ini. Saat itulah, wanita itu menyadari kedatangan Jiang An Fei bertanya, apakah seorang murid sekolah sepertinya punya barang untuk dijual? Kedua pria tadi langsung meliriknya sinis, ragu bocah berpakaian lusuh begitu punya barang berharga. Salah satu dari mereka kesal lalu menyuruh sang pemuda pergi, agar tidak mengganggu transaksi penting mereka di sana. Dengan wajah santai, Jiang An mengiyakan kalau dirinya memang tak punya barang bagus sambil memperlihatkan cincinnya yang bercahaya. Kedua pria itu langsung melotot kaget begitu mengenali cincin penyimpanan tersebut dan takjub melihat barang semahal itu. Jiang An pun menyodorkan tangannya yang bersinar biru, bergumam santai kalau hanya ini barang bawaannya. Sesaat kemudian, puluhan bahan dan organ monster langsung bermunculan di depan mata mereka semua. Melihat tumpukan barang itu, kedua pria tadi langsung melongo lebar, sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Si bos langsung mengenali kulit buaya itu, dan curiga si bocah habis pergi ke bagian terdalam lembah. Sambil tersenyum tipis, si pemuda malah mengeluarkan kristal sihir ungu raksasa dan bilang dia juga punya barang ini. Kedua pria di sana langsung panik setengah mati, melihat kristal sihir super langkanan berharga terpampang nyata di depan mata mereka. Bos toko makin kagum, sekaligus penasaran dengan asal-usulnya. Dengan wajah tenang, si pemuda menyuruh wanita itu menghitung nilai semua barang. Dia lalu melirik ke arah dua pria tadi dan menyuruh si bos cepat-cepat. Dia tidak membuang waktu mereka. Begitu masuk ke ruang VIP, si bos memberitahu kalau total semuanya mencapai 238.500. Tanpa ragu,
Wanita itu menyodorkan kartu VIP berisi semua uangnya. Si bocah mengambil kartu itu, lalu berkata karena si bos sudah jujur, dia juga tidak akan bertele-tele. Kamera menyorot dekat tangan mereka saat si pemuda menerima kartu itu. Si bos menjelaskan kalau kartu emas ini menjadikannya VIP, lengkap dengan bonus tambahan sebesar 10%. Sambil berdiri, dia mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bos Kiem. Begitu pagi, dia membatin kalau bos ini sangat adil, makanya dia memilih bernegosiasi dengannya. Dia paham betul perlakuan VIP ini adalah bukti si bos menghargai potensinya. Dengan uang di tangan, si bocah akhirnya keluar toko dan kembali ke jalanan. Saat melangkah keluar, bayangan dua pria mengawasinya dari kejauhan, sangat mencurigakan, tapi dia tahu orang hebat pasti selalu diterima di mana saja. Jadi dia terus berjalan. Lagi pula, demi mendapat prioritas sumber daya, dia wajib menjadi lulusan terbaik kota. Sementara itu, kedua pria tadi memutuskan memberi si bocah pelajaran karena berani pamer. Sekarang di gang sempit, si bocah berpikir uang hasil kerjanya ini akhirnya bisa dipakai buat membeli zirah pelindung. Nah, disinilah keseruannya dimulai. Dua preman tadi ternyata benar-benar mengikutinya, dan dengan senyum santai, si karakter utama sadar kalau mereka sudah masuk perangkapnya. Semua sudah diprediksi, seringai tipis di wajahnya membuktikan dia sangat siap. Apalagi dia ingat bau darah manusia, dan tas mereka berisi barang curian. Makanya, membereskan dua kecoa pengganggu ini anggap saja sebagai ajang untuk mengumpulkan amal baik. Kedua penjahat terus mengikuti, mengira si bocah sengaja memilih gang sapi ini sebagai makamnya. Tapi, dia malah berbalik, mengejek gerakan mereka yang kelewat lambat. Karena sudah menunggunya dari tadi, kedua begundal itu pun langsung memamerkan kelas petarung mereka sekarang. Sungguh lucu, sambil mengejek, si tokoh utama pura-pura takut setengah mati dengan mereka, si preman pun marah, sementara rekannya sadar mereka sedang dipermainkan. Benar sekali, si pemuda tanpa takut membenarkan kalau dia memang sedang menertawakan mereka. Satu preman langsung naik darat, lalu menerjang maju melancarkan jurus serangan beruntun. Tepat setelah itu, preman satunya mengaktifkan jurus dan melapisi pisaunya dengan racun kuat. Si karakter utama memutuskan inilah saatnya menguji kemampuannya pada manusia untuk pertama kali. Sistem langsung membalikkan tebasan si preman agar menyerang dirinya sendiri. Alhasil, pria itu berteriak histeris karena tubuhnya tertebas tanpa bisa dia kendalikan sendiri. Temannya shock berat dan memanggil ketuanya saat melihat kegilaan di depan mata. Tak lama, sistem memodifikasi teknik racun milik preman kedua agar meracuni dirinya sendiri. Wajah si penyerang kedua langsung dipenuhi bercak ungu saat efek racun mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia pun ambruk ke tanah sambil heran setengah mati kenapa dia mendadak meracuni dirinya sendiri. Melihat keduanya terkapar tak berdaya, si bocah dengan santai bertanya, apa serangan mereka cuma segini saja? Sekarang giliranku. Dengan wajah tertutup bayangan, dia bersiap menyerang untuk menyudahi ini semua. Sambil menggenggam pedang, dia ingat kalau kedua bajingan ini punya banyak dosa. Karena itu, dia memperingatkan kalau hari pembalasan bagi mereka akhirnya tiba di tanah. Selembar poster buronan mengungkap kalau mereka adalah buronan tingkat B. Melihat poster itu, dia heran kenapa para penjahat malah membawa-bawa poster buronan mereka sendiri. Dia langsung membuangnya karena enggan menarik perhatian dengan menyerahkan mereka ke polisi. Saat menggeledah tas, dia menemukan baju pelindung yang tampaknya sangat berguna. Layar menunjukkan mantel kulit serigala dengan 30 pertahanan dan 10 kelincahan. Meski barangnya kelihatan biasa saja, dia langsung mengaktifkan kemampuan curangnya untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Dan kalian lihat sendiri, sistem langsung memodifikasinya menjadi mantel koluan legendaris dengan peningkatan status pertahanan yang benar-benar tidak masuk akal. Begitu memakai mantel barunya, dia tahu memodifikasi barang dengan nama legendaris selalu membuahkan hasil luar biasa. Di punggungnya ada sulaman monster kilin racun yang terlihat sangat keren. Waktunya pulang, dia ingin memberi kejutan pada adiknya sebelum ujian. Dengan sirah baru, si pemuda siap membuat semua orang tercengang melihat kekuatan hebatnya. Di rumah, sang adik sedang belajar dan penasaran apa monster sihir terkuat keempat di dunia ini. Si bocah tiba-tiba datang menenteng banyak belanjaan, membuat adiknya menatap bingung. Sambil menerima belanjaan, sang adik heran dari mana dia mendapat semua ini. Sekaligus, gadis itu juga menyadari
Kalau pakaian baru kakaknya mirip sekali dengan Sira. Sambil tersenyum, dia menjelaskan semua ini didapat berkat kemampuannya dan berniat menaikkan uang jajan sang adik. Tapi adiknya menolak, karena 50 yuan saja sudah sangat cukup. Dia tidak setuju dan menegaskan mulai bulan ini uang jajannya naik jadi 500 yuan. Memegang uang sebanyak itu, si gadis cemas kakaknya berbuat kriminal. Dia menenangkannya dan menyuruhnya santai karena besok adalah hari ujian masuk kuliahnya. Si karakter utama berjanji begitu pulang nanti malam, dia akan mengajaknya makan enak di restoran mewah. Hanya level 20, dia menjawab santai saat adiknya bertanya level berapa yang dicapainya sekarang. Membuat sang adik langsung terbelalak shock setengah mati mendengarnya. Dia merenung kalau ujian ini diadakan sebulan setelah kebangkitan kelas petualang baru. Di periode sesingkat ini, murid biasa rata-rata baru level 15. Sedangkan yang jenius level 20. Untuk menembus level 20, hanya keturunan keluarga berpengaruh yang mampu. Dia sendiri bisa mencapainya secara tidak sengaja setelah mengalahkan klan Raja Iblis terkuat. Makanya, dia tahu betul tanpa prioritas sumber daya, semuanya akan jauh lebih sulit. Tapi dia sangat yakin begitu berhasil menjadi nomor 1, segalanya akan berubah 180 derajat.